memfasilitasi kegiatan webinar kita kali ini. Dan penghormatan kami juga untuk para pembicara webinar kali ini, yaitu Bapak Dr. Hewan Imron Suwandi MPPH selaku Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Kemudian juga Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Bapak Aliman SPMSI, yang dalam hal ini nanti kemungkinan akan diwakilkan oleh Bapak Muhammad Daud, SPI MPI, selaku Subkoordinator Produksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan DKP Aceh. Alhamdulillah Bapak sudah berhadir kali ini, terima kasih Bapak. Dan penghormatan kami juga untuk Kepala Dinas Peternakan Aceh, Bapak Zal Supran STMSI, yang dalam hal ini nanti diwakilkan oleh DRH Ruhati. Beliau adalah Kabid Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Peternakan Aceh. Dan Alhamdulillah sudah berhadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Dan juga penghormatan kami untuk Profesor Dr. Agustin Indrawati MBiomed. Beliau adalah pakar mikrobiologi medik, Division of Medical Microbiology, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor. Terima kasih Prof. Agustin, alhamdulillah sudah bisa berhadir pada kesempatan kali ini. Dan kepada para peserta sekalian, hadirin yang telah hadir di webinar kali ini, penghormatan kami dan semoga kita semua bisa mendapatkan kelancaran dan manfaat yang dari acara kegiatan kita pada kali ini. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya adalah Eko Aprianto. Saya adalah PFM atau Fungsional Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda Balai Besar Pemibada Aceh yang pada kesempatan kali ini akan bertindak selaku moderator. Dan untuk mengawali kegiatan pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Kegiatan kali ini yang pertama akan dilakukan pembukaan, dan untuk sesi pembukaan ini kita akan melakukan sesi doa, dan kemudian adalah sambutan dari Kepala Balai Besar Pemdibada Aceh. Kemudian setelah itu, setelah pembukaan nanti kegiatan akan dilanjutkan dengan kegiatan penyampaian materi yang akan disampaikan secara panel berurutan, sebagaimana yang telah kami sampaikan nama-nama bicara tadi, dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan kemudian diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan, dan manfaat dari kegiatan kali ini, marilah kita membaca doa, dan untuk doa kali ini kita lakukan secara mandiri masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Balai Besar Pemibada Aceh kepada Bapak Yudino Kendi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Eko atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini, hari Kamis tanggal 21 November, kita bisa berkumpul walaupun secara virtual dalam webinar, rangkaian webinar dari antimikrobial resisten dalam rangka memperingati Pekan Antimikrobial tahun 2024 dengan tema Educate, Advocate, and Act Now. Pada kesempatan hari ini khususnya fokus materi terkait pada bidang kesehatan hewan dan perikanan budidaya. Salawat ring salam mari kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat dan umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat, izin saya menyapa pada kesempatan ini Bapak Dr. Hewan Imron Swadi MVPP PH selaku Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian. Izin juga menyapa sudah hadir sini sepertinya Profesor Dr. Hewan Agustin Indrawati MBiomed. Beliau pakar kesehatan hewan, Divisi Medical Microbiology, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB. Izin juga menyapa Kepala Dinas eh, Peternakan Aceh, Bapak Zul Sufran, STMSI,
Izin juga menyapa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Bapak Aliman SPI, MSI, beserta jajaran yang sudah bergabung pada kesempatan ini, dan khususnya para peserta webinar pada kesempatan ini kami mengundang para pelaku usaha bidang peternakan di Aceh, pelaku usaha bidang perikanan budidaya di Aceh, pengusaha atau pemilik dari pet shop yang ada di Aceh, kemudian rekan-rekan semua sejawat, teman kerja dari petugas Dinas Urusan Peternakan Kabupaten Kota se-Aceh, juga petugas dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kota se-Aceh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama kami ucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini, teman-teman semua dari sektor kesehatan hewan atau sektor peternakan dan perikanan yang telah bergabung pada hari ini. Mungkin beberapa belum mengenal kami, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, maupun saya, Yudi Noviandi, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh. Bahwa kami mengundang ini adalah dalam rangkaian kegiatan memperingati eh, World AMR Awareness Week 2024 atau eh, Pekan Kesadaran AMR tahun 2024 dengan tema Educate, Advocate, and Act Now. Nah, kegiatan ini merupakan rangkaian upaya Balai Besar POM Banda Aceh khususnya. Sebenarnya ini upaya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk bersama-sama berkolaborasi bersama mitra dalam rangkaian mengentaskan ataupun mengendalikan laju daripada resistensi antimikrobial. Nah, fenomena resistensi antimikroba ini merupakan hal yang serius bahwa saat ini sejak dulu ditemukannya penisilin, seiring waktu bakteri patogen semakin banyak yang resisten terhadap berbagai obat, menimbulkan tantangan yang signifikan bagi sistem kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penggunaan yang salah antimikroba termasuk antibiotik pada sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan perikanan budidaya serta lingkungan ini turut menyebarkan gen resisten. Nah, kondisi ini menyebabkan potensi pandemi senyap yang diprediksi dapat menyebabkan lebih banyak kematian daripada penyakit lainnya pada tahun 2050. Jadi meskipun penggunaan antibiotik yang berlebihan pada pengobatan manusia adalah penyebab utama dari krisis resistensi antibiotik saat ini, para pakar kesehatan masyarakat juga sependapat bahwa penggunaan yang berlebih um, antibiotik dalam produksi hewan juga merupakan faktor yang penting. Sekitar setengah dari produksi antibiotik di dunia pada hewan digunakan. Dan di Indonesia, penyediaan bahan baku obat atau obat hewan jenis antimikroba sebagai bagian besar masih bergantung pada pasokan global. Sehingga pengendalian resistensi antimikroba ini mutlak harus kita berlakukan dan upaya untuk mencegah dan mengobati itu menjadi tugas kita bersama. Dengan bersamaan dengan Pekan Kesadaran AMR Sedunia ini, dengan tema Educate, Advocate, Act Now, kami Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Balai Besar POM di Banda Aceh kembali menyemarakkan kampanye global untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang antimikrobial resisten dan mempromosikan praktik terbaik di antara para stakeholder untuk mengurangi muncul dan menyebarnya infeksi yang resisten terhadap obat antimikroba khususnya antibiotik. Oleh karena itu, eh, kita perlu sama-sama melalui webinar ini melakukan edukasi dan kami mengharapkan terus edukasi ini dilakukan secara langsung oleh pemangku kepentingan kepada pelaku usaha di bidang peternakan, peternak hewan, maupun pelaku usaha di bidang perikanan budidaya, mengadvokasi terkait AMR ini, menegakkan komitmen untuk bersama-sama mari kita kendalikan
antimikrobial resisten ini dan mengambil tindakan sekarang untuk mencegah makin tingginya tingkat resistensi yang ada di Indonesia ini. Eh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan webinar ini kami mengharapkan bahwa webinar ini dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha hewan dan perikanan budidaya terkait bahaya resistensi antimikroba. Harapannya seluruh peserta nantinya bisa mengenal pentingnya penggunaan antimikroba yang bijak dan sesuai dengan anjuran. Kemudian bahwasanya dari kegiatan ini mengetahui dan dapat menindaklanjuti eh, dan menjaga integritas rantai distribusi peredaran obat dan bahan obat yang mengandung antibiotik yang beririsan antara yang digunakan manusia maupun digunakan oleh hewan dan ikan. Kemudian harapannya juga kegiatan ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam melakukan edukasi dan pembinaan pelaku usaha di bidang kesehatan hewan dan perikanan budidaya. Dan terakhir, semoga dengan kegiatan ini makin kuat hubungan kemitraan antar stakeholder dan berkomitmen bersama kita untuk mengendalikan antimikrobial resisten di Aceh. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Saya mohon izin dengan melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar antimikrobial resisten pada bidang kesehatan hewan dan perikanan budidaya di Aceh dalam rangka World AMR Awareness Week 2024. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Yudi Noviandi yang telah memberikan kata sambutannya. Untuk memulai kegiatan pada ini, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, kami ingin menyapa Bapak Imron Suwandi. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah sudah bisa hadir bersama kami di pagi ini, menyempatkan waktunya sehingga bisa berbagi bersama kami di webinar kali ini. Bapak Ibu Assalamualaikum. sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, perlu kami ingatkan bahwasanya World AMR Awareness Week atau WAAW merupakan kampanye AMR secara global yang dilaksanakan dari tanggal 18 sampai 24 November setiap tahunnya. Dan tema tahun 2024 kali ini adalah Educate, Advocate, Act Now. Dan tema ini telah dipilih berdasarkan umpan balik dari survei online yang dilakukan di antara para pemangku kepentingan dari sektor kesehatan, baik kesehatan manusia, hewan, dan perikanan budaya, serta lingkungan. Dan bersama dengan Pekan Kesadaran AMR Sedunia, Balai Besar Pondok Banda Aceh kembali menyemarakkan kampanye global tersebut dan dilaksanakan dalam beberapa kali webinar. Dan pada kali ini kita akan melakukan webinar World AMR Awareness Week 2024 dengan mengambil topik One Health Approach, Sinergi Multisektor untuk Pengendalian AMR di Sektor Kesehatan Hewan dan Perikanan Budaya. Baik Bapak Ibu sekalian, yaitu penyampaian materi, dan pada kesempatan kali ini yang pertama kali akan menyampaikan materi adalah Bapak Dr. Hewan Imron Suwandi, FPPH. Alhamdulillah beliau sudah ada bersama kita. Namun sebelum itu, mohon maaf, kami akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu, dan pada kesempatan kali ini panitia akan mengambil foto bersama. Kepada panitia dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, mohon bantuannya. Kita akan melaksanakan foto bersama. Ada 4 screen, Bapak Ibu. Mohon dibantu untuk buka kamera terlebih dahulu agar foto terkesan lebih hikmat. Izin, kita mulai dari screen yang pertama. Boleh senyum termanisnya. Satu, dua, tiga. Baik, kita lanjutkan ke screen yang kedua, Bapak Ibu. Mohon dipertahankan senyum manisnya. Satu, dua,
tiga. Kita lanjut ke screen yang ketiga, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Dan screen yang terakhir, mohon bantuannya sekali lagi. Senyum termanisnya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada panitia yang telah melakukan dokumentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai sesi pemateri dari Dr. Hewan Imron, kami akan sampaikan sedikit tentang daftar riwayat hidup beliau. Beliau adalah Dr. Hewan Imron Swandi, FVPH. Beliau lahir di Bogor pada 6 September tahun 1978 dengan status telah menikah, dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Kesehatan Hewan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta. Dan alamat beliau adalah bertinggal di Bogor. Beliau menamatkan studi kedokteran hewan S1 di IPB Bogor pada tahun 2023 dan telah melanjutkan profesi kedokteran hewan di tahun 2025 di kampus yang sama, yaitu di IPB Bogor, dan menyelesaikan S2 Master Veterinary Public Health di Chiang Mai University and Freie University Berlin di tahun 2011. Baik, Dr. Imron, apakah sudah standby? Sudah, apa suaranya terdengar jelas? Baik, sangat jelas sekali, dokter. Gimana? Apakah sudah bisa langsung untuk Boleh memulai? langsung ya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Balai, terima kasih atas undangannya. Juga narasumber ada Pak Kadis dari Kadis Kelautan Perikanan dan juga ada Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, juga Prof. Agustin nih, guru saya sebetulnya. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin berkenan untuk mendengarkan kaitan dengan topik materi yang diminta oleh panitia. Sebetulnya materinya dibunyikan terkait dengan kebijakan di sektor peternakan kesehatan hewan juga perikanan kelautan, tapi pada kesempatan ini karena memang untuk perikanan kelautan diampu oleh kementerian yang lain begitu, nanti mungkin Pak Kadis juga bisa sharing dan kami mungkin bisa menyampaikan kaitan dengan apa yang sudah kita lakukan sejauh ini dan rencana ke depan yang menjadi periode selanjutnya untuk rencana aksi nasional kita yang lintas sektor begitu. Nah, ini sebagai background lah ya. Jadi kenapa AMR kemudian menjadi penting? Jadi 2016 dirilis sebetulnya sebuah report global yang disusun oleh ahli ekonominya UK ini kalau nggak salah, yang menyatakan bahwa di tahun 2050 kalau kita tidak melakukan upaya-upaya pengendalian yang sifatnya lintas sektor, multidisiplin, maka AMR bisa menjadi pembunuh nomor satu di dunia dengan estimasi kematian sekitar 10 juta orang per tahun meninggal. Dan kalau lihat proporsinya memang kawasan Asia merupakan kawasan yang paling tinggi, dan AMR ini tentu meningkatkan risiko kaitan dengan kegagalan pengobatan, kemudian juga rentang waktu untuk perawatan dan meningkatkan risiko kematian. Dan untuk sektor peternakan kesehatan hewan tentu ini juga bisa menyebabkan berdampak terhadap kegagalan kita untuk bisa menyiapkan protein hewani bagi masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Dan kalau untuk saat ini kondisi yang ada, teman-teman dari Kemenko PMK sedang mengkaji sebetulnya
dampak dari resistensi antimikroba terhadap kasus-kasus klinis di rumah sakit dan layanan kesehatan. Dan karena BPJS kita memang tidak bisa mengidentifikasi kaitan dengan kasus kesakitan atau kematian akibat dari resistensi antimikroba. Dan ini sudah kita diskusikan di tingkat pusat kaitan dengan bagaimana kemudian BPJS bisa mengidentifikasi dampak-dampak dari resistensi antimikroba pada kasus klinis di manusia begitu. Dan ini menjadi ancaman serius karena dari laporan sementara yang menyebutkan bahwa kejadian sepsis, kegagalan operasi umumnya, termasuk juga pneumonia, ini sangat kaitan erat dengan kejadian resistensi yang ada di rumah sakit begitu. Dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini, kita sebetulnya memiliki rencana aksi nasional yang disusun oleh lembaga, baik kementerian lembaga yang ada di tingkat pusat, juga beberapa instansi lainnya yang terkait, eh, lembaga donor atau organisasi baik internasional maupun nasional yang ikut terlibat menyusun rencana aksi nasional, dan ini sudah diangkat menjadi satu peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional 2020 sampai dengan 2024. Jadi saat ini kita memasuki tahap akhir periode rencana aksi nasional yang sebetulnya ini udah masuk periode kedua. Dan kita dalam proses menyusun untuk periode selanjutnya 2025-2029. Dan di dalam rencana aksi nasional yang masih yang sampai dengan tahun 2024 ini ada 6 strategi pengendalian AMR yang kita susun begitu, mulai dari kita meningkatkan kesadaran dan pemahaman, termasuk juga perubahan perilaku masyarakat, kemudian juga penerapan hygiene sanitasi dan pencegahan infeksi, kemudian juga membangun investasi yang berkelanjutan, terutama untuk bisa menemukan obat baru, cara pengobatan, metode diagnostik dan vaksin, kemudian juga meningkatkan bukti pengetahuan, bukti ilmiah kaitan dengan penguatan surveillance dan penelitian, kemudian mengoptimalkan penggunaan antimikroba yang ada saat ini secara bertanggung jawab, dan membangun tata kelola koordinasi terpadu antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Jadi ini adalah 6 strategi tujuan strategi pengendalian AMR lintas sektor yang sudah disusun, dan ini kita memasuki periode selanjutnya dalam proses penyusunan begitu. Dan kalau kita melihat dari target sasaran dan capaian yang sudah kita lakukan sepanjang kurun waktu 2020 sampai dengan 2024, kita bisa lihat bahwa target capaian indikatornya ada 3 sebetulnya yang terkait dengan kesehatan hewan dan peternakan dan kesehatan hewan. Jadi kaitan dengan penurunan persen ISBL pada hewan. ISBL ini merupakan satu pola resistensi di E. coli terhadap beta lactam. Jadi extended spectrum beta lactamases producing E. coli, yang dimana baseline-nya pada saat 2020 kita tetapkan di angka 67,1% atas dasar kajian Tricycle Project di 3 kementerian termasuk KKP diantaranya. Dan targetnya adalah kita bisa menurunkan 10% sampai dengan tahun 2024. Dan kalau kita lihat capaiannya ternyata karena kami koleksi isolat sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, dari hasil koleksi kami sebetulnya angkanya cukup kecil sekali. Jadi di bawah 50%, nanti mungkin kita bisa sampaikan ada beberapa juga yang harus menjadi perhatian kita ke depan. Kemudian kaitan dengan persentase antimikroba untuk hewan yang beredar memenuhi syarat mutu, ini target capaiannya di 2024 ini 100%, dan hasil evaluasi kita sampai dengan Agustus di tahun 2024 kita bisa pastikan ini capaiannya 100%, dan sisi baiknya adalah bahwa di tahun 2022 dengan dukungan multi partner trust fund
antara BPOM dan Kementan sudah membuat satu guidance kaitan dengan pengawasan bersama untuk peredaran obat hewan, terutama yang beririsan antara hewan dan manusia. Jadi sebetulnya hubungan kami dengan BPOM sudah cukup sangat baik begitu, dan koordinasinya juga sangat cair gitu, dan sering kali kita interaksi di dalam rangka pengawasan maupun evaluasi terkait dengan memastikan bahwa obat yang beredar memenuhi keamanan dan mutu. Dan terakhir yang terkait dengan indikator sasaran di kami kaitan dengan persentase penggunaan antimikroba di peternakan ayam broiler sebagai profilaksis yang baseline-nya di angka 80% dengan target yang ingin kita capai adalah 50%, dan kalau kita lihat capaian sampai dengan Agustus kita bisa turunkan sampai dengan angka 38%. Jadi banyak hal sebetulnya langkah-langkah intervensi yang kemudian kita coba dorong untuk bisa mencapai target rencana aksi nasional di sektor kesehatan hewan dan peternakan begitu. Nah, di sisi lain, walaupun target terkait dengan ISBL di peternakan broiler dalam kurun waktu 2018-2023 eh, kita mencapai target, akan tetapi kecenderungannya mengalami peningkatan ini yang mungkin harus menjadi perhatian kita, terutama di Kementerian Pertanian untuk bisa mengendalikan hal Udah ini pas ke depan. udah Jawa ikut marawan. Dan Bapak Ibu, kami bisa sampaikan bahwa ini yang sudah kita lakukan sejak tahun 2018, bahwa kita sudah mensurvei kurang lebih eh, 1.500 peternakan sebetulnya dalam kurun waktu tersebut, dan data penggunaan kita koleksi di peternakan, di tingkat peternakan untuk bisa mengevaluasi eh, pola penggunaan antimikroba di tingkat peternakan. Kemudian untuk surveillance terkait dengan pola resistensi, kita rata-rata hampir mengkoleksi 1.000 isolat setiap tahunnya, di mana satu isolat kita koleksi di setiap peternakan. Jadi kalau kita koleksi misalkan 1.500 isolat, artinya itu 1.500 peternakan yang kita koleksi setiap tahunnya. Dan saat ini isolat koleksi kita sudah hampir mencapai 6.000 isolat yang kita masih simpan untuk kebutuhan kajian lebih lanjut. Jadi ini gambaran bagaimana kita data dan informasi kita peroleh dari hasil koleksi baik sampel maupun juga data informasi yang kita survei di tingkat peternakan. Dan kalau kita lihat pola perkembangannya, kita bisa lihat di sini untuk beberapa antimikroba kecenderungannya menurun, tapi ada kecenderungan yang meningkat. Terutama untuk golongan quinolone, karena memang ini merupakan irisan antara antimikroba yang penting bagi kesehatan manusia dan juga penting bagi dan masih digunakan di sektor kesehatan manusia, hewan. Nah, kita lihat yang hijau ini meningkat, tapi kalau kita lihat polimixin, misalkan polimixin ini sebetulnya golongan bahan aktifnya kolistin yang kita coba regulasi larang di tahun 2019, dan kita lihat bahwa kecenderungannya kemudian mengalami penurunan dari gambaran resistensi hasil isolat yang kita koleksi. Jadi dengan kata lain kita bisa sampaikan, dan ini sebetulnya gambaran dari masing-masing eh, bahan aktif. Jadi kita bisa lihat kolistin kecenderungannya menurun sejak 2019 kita regulasi untuk dilarang di peternakan. Tapi di sisi lain, quinolone, ciprofloxacin, nalidixic acid yang sebetulnya tidak kita gunakan nalidixic acid ini banyak digunakan di manusia, sementara yang kita banyak gunakan adalah ciprofloxacin. Ini uniknya untuk golongan quinolone, kenapa kemudian WHO juga menyampaikan bahwa penggunaan quinolone ini disarankan untuk dikurangi di hewan atau dihindari sebetulnya. Dan OAI juga di tahun 2018 merilis resolusi untuk kita bisa mengendalikan penggunaan quinolone di sektor peternakan kesehatan hewan. Karena apapun yang digunakan jenisnya, quinolone ini akan berdampak terhadap peningkatan pola resistensi di kesehatan manusia. Jadi walaupun kita tidak gunakan nalidixic acid, tapi gambaran pola resisten kita bisa lihat kecenderungannya mirip dengan ciprofloxacin yang
sebetulnya kita gunakan di peternakan begitu. Dan ini milestone yang sudah kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa pelarangan penggunaan AGP kita mulai perketat di 2018 dan di 2019 kita sudah mulai melakukan pelarangan yang kemudian ditetapkan menjadi keputusan Menteri di tahun 2020 sebagai perubahan atas lampiran Permentan 14 2017. Dalam kesempatan ini, mungkin kesimpulan yang bisa kami sampaikan bahwa dengan meregulasi dan pengawasan yang efektif begitu, maka kita bisa melihat bagaimana kemudian pola resistensi itu menjadi lebih terkendali. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Balai dalam sambutannya, kalau kita bisa kurangi penggunaannya, maka ini akan sangat berdampak terhadap penurunan pola resistensi yang ada di lapangan begitu. Dan Bapak Ibu semua kalau kita cermati bersama daftar antimikroba yang penting yang diatur oleh berbagai lembaga di di internasional, misalkan lingkaran merah yang besar ini adalah daftar antimikroba yang diatur oleh WHO, dan kemudian lingkaran biru yang besar ini adalah daftar antimikroba yang diatur oleh OIE. Dan kalau kita lihat ada irisan di antara keduanya, dan ini ada beberapa juga yang diatur oleh FDA maupun IMA, merupakan lembaga internasional juga yang memang mengawasi terkait dengan penggunaan antimikroba secara global begitu. Nah, dari arsiran ini kita bisa lihat ada arsiran terkait dengan polymyxin, kemudian ada arsiran terkait dengan penggunaan fluoroquinolone, dan beberapa terkait dengan makrolida. Jadi ini gambaran di global yang sebetulnya juga menjadi problem di seluruh dunia bahwa ada perbedaan kepentingan di antara kesehatan hewan dan kesehatan manusia, yang mana di antaranya ada hal yang beririsan yang mesti menjadi pertimbangan kita ke depan dalam regulasi penggunaan antimikroba di secara nasional maupun global. Dan kalau kita lihat eh, PR PR pentingnya adalah yang lingkaran merah ini, karena ini merupakan highly prioritas eh, antimikroba yang penting bagi kesehatan manusia. Jadi semakin merah, maka ini semakin penting bagi manusia. Sementara semakin hijau, ini semakin tidak penting bagi kesehatan manusia. Dan umumnya ini yang banyak kita pakai, tetapi karena ada beberapa bahan aktif yang memang sebetulnya juga masih bisa kita gunakan masih sering kita lihat penggunaannya di sektor peternakan dan kesehatan hewan, seperti cephalosporin generasi 3 ke 4, kemudian quinolone, polymyxin. Maka dari itu, kenapa kemudian kita putuskan di 2019 untuk dilarang, dan beberapa phosphonic acid derivat yang sebetulnya juga tidak banyak kita gunakan. Jadi PR kita ke depan mungkin kaitan dengan cephalosporin generasi ketiga dan keempat dan quinolone yang harus kita bisa coba tekan penggunaannya di peternakan, bahkan kalau bisa kita bisa larang penggunaannya begitu. Dan terkait dengan keberlanjutan rencana aksi nasional di periode selanjutnya untuk di sektor peternakan dan kesehatan hewan, kami sudah sampaikan ini juga ke Kemenko PMK bahwa kita berupaya untuk memperkuat kerjasama dengan sektor swasta, karena kami berpikir bahwa aktor sesungguhnya adalah teman-teman di sektor usaha. Di sisi pemerintah kita lebih banyak menyusun regulasi dan kebijakan dan juga melakukan pengawasan terkait dengan penerapannya. Kemudian juga kita coba intervensi secara efektif untuk meningkatkan keterlibatan partisipasi baik sektor komersil, tenaga kesehatan hewan profesional, dan pelibatan masyarakat secara umum untuk sama-sama memerangi resistensi antimikroba. Dan karena di tahun 2022 sebetulnya kita sempat undang beberapa pelaku usaha yang memang dominan bergerak di sektor perunggasan, yang kemudian kita ajak mereka untuk bisa sama-sama menetapkan komitmennya mendukung pemerintah untuk mengendalikan resistensi antimikroba.
Dan pimpinan-pimpinan dari 6 perusahaan swasta itu kemudian menyepakati deklarasi untuk ikut terlibat secara secara aktif ya, memitigasi resistensi antimikroba dan terlibat di dalam eh, pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia begitu. Dan atas dasar itu kemudian kita tindak lanjuti kemarin pada bulan Agustus 2024 untuk pengusulan indikator sasaran strategis pengendalian resistensi antimikroba pada sektor kesehatan hewan. Dan jadi kami sebetulnya menawarkan apa yang bisa kita tetapkan sebagai indikator keberhasilan pengendalian resistensi antimikroba, khususnya di sektor peternakan dan kesehatan hewan ke depan sampai dengan 2029. Dan atas dasar itu kemudian dirumuskanlah usulan yang sebetulnya kemudian usulan ini merupakan usulan dari teman-teman asosiasi atau sektor swasta yang kemudian kita coba endorse di pemerintah untuk menjadi target sasaran kinerja kita ke depan. Dan kami sudah sampaikan bahwa eh, eh, kedua dua indikator yang kita sudah rumuskan bersama ini antara pemerintah dan sektor swasta ini kita sampaikan dan masuk di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 sebagai eh, indikator kinerja kita, baik di RPJMN maupun juga menjadi rancangan untuk kita usulkan di rencana aksi nasional di periode berikutnya. Dan kalau kita lihat di sini bahwa indikator yang kita tetapkan agak berbeda dengan indikator sebelumnya di rencana aksi nasional, bahwa pada kali ini indikator yang diusulkan ini lebih kepada bagaimana sektor swasta bisa engaging di dalam pencapaian target indikator yang kita ingin capai begitu. Dan ini kaitan dengan praktik pencegahan infeksi dan penerapan biosecurity, termasuk juga menerapkan penatagunaan antimikroba dan pengawasan dari dokter hewan. Dan dokter hewan yang dimaksud di sini adalah tidak terbatas dokter hewan pemerintah, tapi juga ada asosiasi dokter hewan perunggasan Indonesia yang ikut terlibat di dalamnya. Kemudian juga untuk kepatuhan terkait dengan penggunaan antimikroba yang penting bagi manusia, ini kita coba reduksi dengan meregulasi beberapa bahan aktif kelompok-kelompok kinolon yang kita sepakati bersama untuk kemudian di tahun 2026 kita akan ban. Ada sekitar 5 antimikroba kelompok dari quinolon yang kita sudah sepakati baik pemerintah maupun sektor swasta untuk kita regulasi pada Januari 2026 gitu. Dan saya pikir sih ini apa ya, satu proses yang cukup baik di mana sejalan dengan tema dari WAW tahun ini kita coba educate, kemudian kita advocate dan kita sama-sama bergerak bersama begitu. Dan satu lagi yang sedang kami rancang ini adalah konsep surveillance untuk AMR klinis dengan keterlibatan sektor swasta. Jadi Bapak Ibu, kita masih kekurangan untuk bisa menggambarkan bagaimana pola resistensi terhadap Ya, ternak itu yang stabil. Oh, Mi. sakit begitu. Dan ini yang sudah kita rancang dan kita sudah komunikasikan dengan beberapa perusahaan perunggasan yang terintegrasi untuk ikut terlibat di dalamnya. Dan kalau kita lihat lingkaran-lingkaran proses di kanan ini merupakan lingkaran proses yang normal ada di teman-teman perusahaan perunggasan dan ini yang sebetulnya kita coba engage karena ini secara natural biasa dilakukan. Akan tetapi yang kami harapkan adalah perusahaan perunggasan bisa menetapkan Sentinel Site sebagai lokus pengukuran kita untuk bisa melihat bagaimana pola perkembangan resisten antimikroba pada kasus-kasus klinis yang terjadi di lapangan begitu. Dan laboratorium yang dilibatkan pada sistem surveillance ini adalah laboratorium internal perusahaan yang dimiliki oleh sektor swasta begitu. Jadi sektor swasta menetapkan Sentinel Site, kemudian kita juga identifikasi kapasitas laboratoriumnya,
Dan dukungan dari kami di pusat, kita akan sama-sama membantu menyusun bagaimana desain surveillance ini akan dilakukan, kemudian juga meningkatkan kapasitas laboratorium diagnostik melalui dukungan balai veteriner yang kami miliki, kemudian juga kita bisa melakukan penilaian terhadap kapasitas laboratorium pengujian untuk kepekaan antimikroba dengan menggunakan Atlas Tool yang biasa kita lakukan, dan kita akan koneksikan dengan reference laboratorium untuk pengujian resistensi antimikroba yang ditetapkan oleh Menteri di BPMSPH, dan kita secara annual akan melaporkan pelaksanaan program yang kita rancang ini. Dan kewajibannya bagi sektor swasta adalah melaporkan hasil pengujian yang ada di laboratoriumnya melalui ISIGNAS dan mengirimkan isolat-isolat yang sudah dikoleksi ke BPMSPH untuk kita simpan di biorepository, fasilitas biorepository yang dimiliki oleh BPMSPH. Jadi kalau sequence milestone-nya kita bisa sampaikan bahwa kita mulai dengan operasionalisasi pelaksanaan surveillance klinis, kemudian operasionalisasi terkait dengan pencegahan infeksi dan penatagunaan antimikroba, yang kemudian kita berharap ke depan kalau isolat klinis ini cukup banyak, semoga kita kemudian pada akhirnya bisa membuat satu kajian untuk bisa menetapkan ambang terkait dengan pengobatan efektif yang bisa dilakukan di sektor peternakan dan kesehatan hewan. Saya rasa itu yang bisa di-share pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencermatan dan juga menginspirasi teman-teman di di BPOM begitu, untuk kita kemudian juga bisa memperkuat kerjasama kita ke depan, dan lebih lanjut eh, mungkin kita bisa diskusi di kesempatan nanti. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian apa yang disampaikan oleh Dr. Hewan Imran Suwandi tadi. Bapak Ibu sekalian, ini mengingat waktu yang mungkin membatasi Dr. Imran Suwandi ya, eh, maka untuk sesi tanya jawab terkait dengan paparan yang beliau sampaikan tadi, kita dapat langsung saja dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ada di webinar kali ini untuk bisa mengajukan pertanyaannya, baik secara langsung dengan cara mengajukan raise hand ataupun dengan mengirimkan pertanyaan di chat Zoom kita kali ini. Sebelum ke pertanyaan yang dari para peserta yang lain, dokter, saya ingin bertanya nih. Tadi saya lihat di paparan dokter itu persen SBL itu meningkat di tahun 2003 ya dokter ya. Terus ini kan tentunya diambil sampelnya itu dari sektor kesehatan hewan ya dokter ya. Nah ini kira-kira bisa nggak dokter dijelaskan kembali kira-kira apa sih penyebab utamanya tuh di 2023 itu dia justru naik gitu. Terima kasih. Ya. Seperti yang tadi disampaikan, walaupun sebetulnya dari sisi capaian target sasaran kita mencapai target ya, karena targetnya kan 57% sebetulnya dari rencana aksi nasional. Tapi ini yang harus menjadi kehati-hatian. Kecenderungannya meningkat sampai dengan 2023 walaupun masih di angka 31%. Dan sudah pasti bahwa eh, peningkatan ini kaitan dengan semakin banyaknya kita menggunakan terutama beberapa antimikroba yang eh, kelompok-kelompok beta laktam. Nah, ini mungkin menjadi kehati-hatian. Yang harus diperhatikan adalah bahwa ISBL ini tidak berdampak bagi kesehatan hewan, tapi ini akan menjadi permasalahan di kesehatan manusia. Dan saya bisa sampaikan pada kesempatan ini bahwa kecenderungan ISBL di rumah sakit malah lebih meningkat sekarang. Kemungkinan, apalagi Aceh, kalau nggak salah, Aceh kemarin tertinggi di angka 80%. Jadi hati-hati. Ini untuk teman-teman yang memanfaatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit. Saya pikir ini lebih banyak kepada tindakan-tindakan medis yang kurang aseptis dan juga hygiene sanitasi di layanan kesehatan. Itu juga harus menjadi perhatian. Begitu. Terima kasih dokter atas jawabannya. Bapak Ibu sekalian, kami persilakan bagi yang ingin bertanya, baik melalui kolom chat atau juga melalui pertanyaan langsung. Baik, kami lihat di sini Bapak Yudi Noviandi ingin bertanya, dokter. Silakan Pak Yudi. Ya, Ya, Pak Kapten. makasih. Ya, salam kenal Pak Imron.
Salam Ya, Pak. Bapak. Ya, terkait dengan AMR Week minggu ini, kami senang sekali Pak Imran bisa hadir langsung ke acara kami. Tentunya hal ini bisa memberikan penguatan-penguatan khususnya kepada apa namanya teman-teman semua terkait di seluruh kabupaten kota di Aceh ini. Karena apa? Tadi disampaikan memang betul di Provinsi Aceh ini tingkat penggunaan ya. Kami contohkan kalau di pelayanan kefarmasian itu cukup banyak ya penggunaan antibiotik tanpa tanpa resep. Dan potret ini tentunya menggambarkan betapa pola resistensi di Aceh ini bisa jadi apa namanya lebih tinggi lah dibanding provinsi lain. Hal ini diakui oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi, memang dari pola hidup, kemudian budaya, sehingga menyebabkan resistensi itu marak terjadi. Tentu hal ini menjadi potret di kesehatan manusia. Bagaimana dengan kesehatan hewan? Nah, ini juga kami mohon dukungannya, dorongannya untuk bisa mengarahkan teman-teman semua dari dinas terkait untuk juga bisa lebih eh, prioritaskan persoalan pengendalian AMR ini menjadi bagian yang penting untuk kita semua. Saya kira usulan kami lebih pada hal tersebut, sehingga kemitraan di daerah ini bisa berjalan hingga tingkat kabupaten kota ini. Sementara betul kami sudah jalan dengan Dinas Peternakan, Dinas Pertanian ya, Peternakan, kemudian Dinas Perikanan Kelautan di tingkat provinsi. Namun pada level kabupaten kota belum bisa kami sentuh. Tentu ini perlu apa namanya penguatan-penguatan lebih ya dari Jakarta lah, dari pusat kepada teman-teman tersebut. Kami mohon dukungannya terkait dengan hal tersebut. Demikian Pak Dir, terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih Pak Kabalai. Saya pikir yang bisa kami share ya pada kesempatan ini pertama bahwa eh, sudah pasti kalau kita kurangi penggunaannya maka akan berdampak terhadap penurunan pola resistensi. Dan mengurangi ini ada dua pendekatan. Satu diregulasi, artinya dilarang. Seperti saya pikir sih keputusan waktu kami melarang penggunaan Qualistin di 2019 ini terlihat signifikan mengalami penurunan untuk pola resistensi kolistin. Dan kita sudah memang punya rencana untuk meregulasi terkait dengan quinolone ke depan dan ini disepakati. Jadi yang perlu dipertimbangkan begini, siapa sebetulnya aktor sesungguhnya? Karena kita ini di pemerintah sebetulnya lebih kepada regulator ya gitu. Nah, kita harus bisa identifikasi siapa yang kemudian harus kita advocate, kita educate, kemudian untuk diajak act gitu. Nah, kami selalu berpikir bahwa aktor sesungguhnya adalah perusahaan peternakan, peternak, dan dokter hewan paramedik gitu. Jadi itu sebetulnya yang harus kita bisa intervensi untuk mereka juga secara sadar kemudian menjadi bagian dari target yang ingin kita capai. Jadi saya pikir pemerintah mestinya tidak berpikir bahwa kita bagian dari proses. Justru yang kami lakukan adalah untuk berkomunikasi dengan mereka, mengajak mereka untuk sama-sama menyusun satu rencana yang kita bisa 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 rumuskan bersama dan sepakati bersama untuk target capaian tapi juga untuk selalu memaintain komitmen yang mereka lakukan. Termasuk terkait dengan pendekatan surveillance yang tadi kami sampaikan, kaitan dengan AMR klinis, sebetulnya itu tidak ada yang kami intervensi. Semuanya prosesnya secara natural akan berjalan di internal perusahaan. Kami hanya membantu untuk bisa memastikan kapasitasnya baik, kemudian mereka mau melaporkan, sehingga kita bisa sama-sama mengevaluasi. Dan kami bisa sampaikan teman-teman di peternakan saat ini sebetulnya sudah di level bisa memahami bahwa resistensi antimikroba ini menjadi permasalahan tidak hanya bagi kesehatan manusia, tapi juga bagi keberlangsungan usaha peternakan, karena mengobati penyakit juga eh, antibiotik itu atau antimikroba itu tidak mungkin tidak dibutuhkan untuk bisa kita memastikan ketahanan pangan sumber protein hewani. Jadi ini sesuatu yang sangat kita butuhkan. Tapi dalam hal penggunaannya harus kita pastikan bahwa ini bisa kita lestarikan untuk selalu efektif dan berdampak terhadap
usaha peternakan yang ada di Indonesia. Jadi poinnya adalah ajak aktor-aktor yang terlibat untuk ikut bersama-sama. Begitu, Pak Kabalai. Baik, terima kasih Dr. Imran. Baik, Bapak Ibu sekalian, kiranya masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan bagi Bapak Ibu yang bertanya, baik di kolom chat maupun bertanya secara langsung dengan terlebih dahulu raise hand. Baik, tampaknya cukup, dokter. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya dan Baik, kami terima kasih terima kasih. atas kesempatannya dan semoga sukses acaranya dan terima kasih juga untuk terlibat di dalam WAW tahun ini dan saya menyapa Prof. Agustin, mohon izin pamit Pak Kepala Balai, Pak Kadis, Kelautan Perikanan dan juga Peternakan Kesehatan Hewan. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan dan diskusi yang pertama kali disampaikan tadi oleh Dr. Imron, dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke paparan yang kedua yang dalam kesempatan kali ini nantinya akan disampaikan oleh pembicara dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, yang dalam hal ini nanti akan diwakilkan oleh Bapak Muhammad Daud SPI MPI. Saat ini beliau adalah subkoordinator di produksi kesehatan ikan dan lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Assalamualaikum Pak Daud, apakah sudah bersiap untuk pemaparan yang kedua ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Moderator. Terima kasih Pak Daud sudah bisa berhadir Ya, pada kali ini. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada yang ikut seminar yang tentang peluang dan peningkatan kesehatan sektor kelautan dan perikanan, khususnya perikanan budidaya. Mohon maaf, kebetulan Pak Kadis kami lagi ada acara dengan Pak Menteri Dinas Kelautan dan Menteri Kelautan dan Perikanan, acara di Main, yaitu tentang eh, penginian pangan khususnya kepada anak-anak sekolah. Jadi Pak Kadis mau titip salam kepada kita semua. Yang terhormat kepada Kepala Balai BP POM, kemudian pada moderator-moderator yang dan eh, kawan-kawan saya yang ada di kabupaten kota, ini kebetulan banyak yang kenal di kabupaten kota, dan tim kerja kami saat tim DKP Aceh melakukan pengambilan sampel residu dan eh, hama penyakit ikan di kabupaten kota. Next, terima kasih. Lalu lanjut. Nah, nah ini kami eh, di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh selama ini kami ke pengembangan komoditas unggulan yang ada di DKP Aceh bersifat eh, apa komoditi unggulan yang bersifat klaster. Nah, dari sini potensi dan perikanan budidaya berkontribusi untuk meningkatkan ekspor dan kebutuhan industri serta konsumsi lokal. Nah, dalam langkah-langkah yang kami lakukan di percepatan pengembangan kawasan budidaya yang berkelanjutan, ini yang kami lakukan selama ini bersifat klaster. Nah, klaster, kebetulan kita di Aceh di sini ada tiga eh, wilayah dibagi zona, khususnya di pantai timur, itu zona air payo, pantai tengah, wilayah tengah itu zonanya ikan komoditi air tawar, zona barat selatan, kebetulan zona laut. Nah, tapi dalam hal ini, saat melakukan pengecekan dan pengambilan sampel di lapangan, karena ini bersifat komoditi unggulan, jadi sekarang ini sudah menyebar, payau ada di bagian timur Aceh, pantai timur. Kebetulan di pantai barat pun sekarang lagi bergiatnya budidaya
ikan air tawar, masuk air tawar dan payau. Nah, jadi langkah-langkah pengendalian yang kami lakukan seperti penerapan biosecurity atau manajemen pakan serta kualitas air, penerapan kesehatan ikan dapat terkontrol. Baik. Nah, di sini yang saya cerita tadi, kenapa ini melalui pendekatan kawasan sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2017 tentang pembudidayaan ikan. Nah, jadi regulasi ini akan dilanjutkan saat di tahun 2019 ini ada Pergub nomor 56. Nah, apapun yang kami lakukan sekarang di Dinas Kelautan Perikanan Aceh yang khususnya perikanan budidaya berpedoman kepada Pergub nomor 56 tahun 2019 tentang pengembangan kawasan unggulan tersebut. Nah, dan dibarengi dengan Pergub 56 ini tidak mesti di perikanan budidaya, ada di perikanan tangkap, ada di bagian pesisir, pulau-pulau kecil, itu daerah lokasi garam, kemudian diikuti dengan pengolahan hasil perikanan. Di kawasan budidaya ini ditetapkan terutama untuk jangan tumpang tindih dengan eh, komoditi, misalnya contoh dulunya tambak idle itu digunakan oleh komoditi garam atau produk unggulan garam, sekarang karena perikanan budidaya udah mulai bergeliat lagi tentang budidaya termasuk kolam terpal atau bioflok, jadi di Pergub 56 ini ada tersusun lokasi-lokasi berbasis mukim. Nah, dari sini. Jadi itulah yang berpedoman kami untuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan Aceh. Nah, jadi di sini untuk eh, pendekatannya yaitu melalui pengolahan kesehatan ikan, baik agar terbatas penyakit. Ini sering kami lakukan. Jadi dengan tim, termasuk kami ada kerjasama dengan BB POM untuk inspeksi atau kunjungan ke lapangan untuk memberi informasi atau penyuluhan kepada pemangku kepentingan yaitu pembudidaya tambak yang tujuannya untuk mengurangi biaya produksi karena biasanya biaya produksi itu apabila terkena penyakit udang itu pasti si pengusaha itu akan mengalami kerugian. Nah, kemudian hubungan sosial itu juga terkait dengan memudahnya akses informasi dan teknologi yang tujuan akhirnya yaitu meningkatkan produk hasil perikanan. Lanjut. Nah, di sini selama ini kami lakukan, ini garis besar aja, yang eh, lahirnya dari Permen 36 2019, ada penetapan 474 klaster perikanan budidaya, 61.000 hektar ini kawasan budidaya perikanan laut, 50.000 hektar ini lahan budidaya air payau yang tersebar di pantai timur Aceh mulai dari Tamiang sampai ke Aceh. eh. Kemudian ada unit pemberdayaan rakyat, ini ada 40 tersebar di beberapa kabupaten kota. eh, dan selama ini kami telah melakukan pembinaan di sertifikat pengolahan ada 104 sertifikat. Nah, jadi mungkin ini ada tampilan produksi perikanan budidaya yang selama melakukan eh, Pergub 56 mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2040, 2024. Nah, di sini termasuk ada 44,7 ribu ton produksi pengolahan hasil. Nah, ini. Lanjut. Nah, ini regulasi yang terkait tentang keamanan pangan produk perikanan budidaya. Nah, ini tentang Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Nah, ini akan berubah-berubah terus eh, regulasi-regulasinya. Dan yang urgen yang kami lakukan yang sekarang ini, Permen Nomor 19 tahun 2010, pengendalian sistem jaminan mutu, keamanan hasil perikanan. Nah, di sini kebetulan ini ada baru ada
permen baru. Mungkin di sini tadi lupa dimasukkan Permen KP nomor 16 tahun 2024. Nah, dalam Permen KP nomor 16 ini, teman-teman di kabupaten kota, penyuluh yang membidangi bidang hama penyakit atau yang menangani hama penyakit, di sini akan ada perubahan eh, sistem controlling atau tanggung jawab kewenangan antara pemerintah pusat yang dari Permen KP ini lahir, nanti akan lebih cenderungnya yang menangani atau pengendalian hama penyakit ini kita dilibatkan di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, nah, termasuk CPIB atau CBIB ini akan dilakukan oleh pihak Badan Karantina Ikan Indonesia. Mungkin sebagai informasi nanti ini diperdalam saat diskusi. Nah, lanjut. Nah, di sini eh, lahirnya dari tentang perikanan, eh, poin besar aja, setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam budidaya ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan. Nah, di lingkungan sumber daya ikan. Ini termasuk dari materi pertama tadi yang sampaikan, dari regulasinya berapa residu-residu masuk antibiotik yang kita gunakan, berapa miligram per ini yang produk aman untuk produk hasil perikanan. Lanjut. Nah, sini pencapaian tingkat indikator kinerja kami di 2023, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, nilai tukar nelayan ini 102,5, pertumbuhan PDB perikanan ini 5,30%, total produksi perikanan 350,1 ribu ton. Nah, perikanan tangkap ini dibarengi 237,2 ribu ton. Dan ini perikanan budidaya. Perikanan budidaya ada 112,9 ribu ton. Nah, ini angka konsumsi ikan kita di Aceh tingkat 59,37 per kapita. Dari sini produksi garam nasional. Nah, ini kenapa kami singgung ke produksi garam nasional? Salah satu program nasional, khususnya Provinsi Aceh, ditetapkan kawasan garam nasional. Nah, di sini. Kemudian nilai hasil ekspor 2,1 juta US dollar. Nah, di sini termasuk nanti di kawasan konservasi yang dikelola 10%. Nah, ini mungkin kepatuhan pelaku usaha selama ini yang diterapkan dari peraturan undang-undang tersebut ya, baru 72,72%. Hal ini dibuktikan dengan semakin membaiknya kualitas hasil budidaya, termasuk kawan-kawan tim pengambilan sampel residu yang diuji hasil sampel residu semenjak dari 2019 sampai saat sekarang ini penerapan kesehatan ikan dan lingkungan oleh para pelaku usaha budidaya ini mungkin banyak tersadari mengakibatkan mungkin saat produk hasil terutama udang salah satu syarat untuk ekspor ini harus dipenuhi tanpa antibiotik. Baik, lanjut. Nah, ini sistem jaminan mutu yang keamanan produksi hasil perikanan sekarang ini salah satu yang saya sampaikan tadi. eh, ini kerjasama tim. Di sini ada tim auditor independen yang namanya Indogap. Ini tadi, jadi ada dalam eh, tim yang SDM KHP ini. Nah, di sini masing-masing eh, petugas jadi akan melakukan sertifikasi CBIB, ada sertifikasi pemilihan ikan yang bersertifikat juga, termasuk penggunaan pakan yang terdaftar, kemudian ada pengambilan sampel, ada bebas residu, kemudian penggunaan obat-obat ikan yang terdaftar oleh DJPB. Nah, di sini ada regulasi-regulasi baru, termasuk kewenangan-kewenangan yang disebut tadi dalam Permen KP nomor 16 tahun 2024. Lanjut. Nah, ini penerapan kesehatan. DKP Aceh secara konsisten ini tetap melakukan monitoring evaluasi terhadap kesehatan di lingkungan,
termasuk ada kerjasama dengan BPOM, eh, karantina ikan Aceh. Setiap ada informasi yang di lapangan atau di kabupaten kota, kami akan turun monitoring evaluasi terhadap kesehatan ikan. Kemudian pun DKP Aceh ada menyusun langkah-langkah strategi untuk mengantisipasi potensi penyebaran penyakit. Nah, penyebaran penyakit biasanya ini kan di lintas sektor antar antar provinsi di perbatasan. Kalau di perbatasan Sumut Aceh biasanya ini terjadi hampir setiap tahun rutinitas di Aceh Tenggara. Nah, mungkin nanti penyebaran antar lintas provinsi eh, ada inangnya saat dari dibawa ke Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, kemudian pengendalian hama penyakit ini dilakukan secara sinergi bersama-sama seperti saya sebutkan antara pemerintah pusat, ini seluruh stakeholder kami di DJPB, tim Indogap, termasuk Balai POM sendiri yang akan kami wujudkan untuk salah satu fungsi keberhasilan produksi perikanan budidaya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya. Khususnya yang kami tekankan penggunaan antibiotik karena ini salah satu syarat untuk ekspor. Nah, mungkin ini rutinitas kami yang sering kami lakukan, monitoring penyakit dan yang kami libatkan termasuk di dalam peserta-peserta Zoom ini mungkin ada kawan-kawan yang dipesertakan dalam tim eh, pengamatan terhadap hama dan penyakit ikan yang tersebar petugas-petugas yang ada di kabupaten kota selama ini yang kami lakukan. Next. Nah, ini pengambilan sampel termasuk residu tim dari Dinas Kelautan dan Aceh tentang memantau penggunaan antibiotik pada masa pemeliharaan perikanan budidaya di kabupaten kota. Nah, hasil yang kami bawa sampel ini akan kami kirimkan ke laboratorium yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya. Lanjut. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya lakukan sampaikan, tapi lebih dalamnya akan nanti kita lakukan dalam diskusi. Hanya terima kasih kepada Bapak Moderator. Eh, Ada kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Pak Muhammad Daud dari DKP Aceh atas paparan yang telah diberikan. Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan diri dalam webinar ini dengan bertanya dan kami sampaikan bahwasanya bagi dua pertanyaan pertama nanti pada sesi diskusi akan kami berikan hadiah dan hadiah sudah disiapkan oleh panitia. Baiklah, kita langsung ke pemateri yang berikutnya dan pemateri berikut ini akan disampaikan oleh Bapak Yudi Noviandi, MSc Tek Apoteker. Beliau adalah Kepala Balai Besar Prodi pada Aceh. Kepada Bapak Yudi, apakah sudah bersiap, Bapak? Saya masih butuh akses ini agak apa ini namanya link Zoom-nya nih apa dia nggak mau kan ya. Mungkin lanjut dulu Pak Eko dengan materi selanjutnya. Mohon maaf ya, saya lagi coba gabung melalui startup Baik, laptop. Silakan. baik, baik. Baik, Pak Yudi, mungkin ada gangguan teknis. Berikutnya kami ingin menyapa Ibu Dr. Hewa Ruhati. Ibu Dokter, apakah sudah bersiap? Sepertinya kita akan lanjut ke Ibu saja, dikarenakan Bapak Yudi tadi mengalami gangguan teknis. Oh Baik, ya, bisa sudah. didengar? Baiklah, Ibu Dokter, kami berikan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk paparannya dan dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Bapak Ibu, saya untuk pertama saya menyampaikan ucapan penerimaan maaf kepada Bapak Ibu bahwasanya Pak Kadis tidak bisa mengikuti eh, Zoom ini mengingat eh, beliau ada acara jadi tidak bisa memberi materi tapi diwakili oleh saya. Ya, ya terus kami sampaikan bahwa untuk Dinas Peternakan Aceh mungkin bisa dimunculkan paparannya, mohon.
Halo, bisa Pak Eko bisa dimunculkan paparannya? Bentar ya Bu ya. Iya. Baiklah, mungkin Dinas Peternakan Aceh eh, pada kali ini adalah mengangkat tema tantangan dan peluang peningkatan kesehatan hewan ternak dengan penggunaan antibiotik secara tepat. Eh, Lanjut, kami di sini ada beberapa, lanjut aja, beberapa dasar hukum yang sudah dituangkan oleh eh, baik itu eh, pemerintah maupun Kementan dan juga dari eh, pemerintah Aceh. Lanjut aja. Di sini dapat kami sampaikan bahwa di mana Permentan nomor 14 tahun 2017 di mana eh, dituangkan tentang klasifikasi obat hewan dan dapat kami sampaikan bahwa tujuan pemberian obat hewan adalah untuk pencegahan dan pengendalian penyakit, di mana sekarang dunia peternakan dan kesehatan hewan, antibiotik hanya digunakan untuk terapi, di mana antibiotik dapat diperoleh dengan resep dokter hewan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengendalikan resistensi antibiotik dan meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan oleh antibiotik tersebut. Penggunaan antibiotik untuk kepentingan pencegahan penyakit biasanya menggunakan dosis subterapi sehingga meningkatkan risiko terjadinya resistansi untuk hewan tersebut. Di sini kami dapat sampaikan bahwa obat hewan uh, di mana pada permentan tersebut dilarang digunakan pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia. Eh, Obat keras ini digunakan untuk pengamanan penyakit hewan atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan. Sehingga peternakan pemakaian obat keras itu wajib dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan. Jadi penggunaan obat keras ini harus di bawah pengawasan dokter hewan maupun pengawasan dari Dinas Peternakan Provinsi. Jadi untuk penggunaan obat antibiotik ini kami sudah melakukan penyuluhan sosialisasi kepada tenaga medis kita di kabupaten kota agar dapat menggunakan antibiotik ini seminimal mungkin sehingga tidak terjadi imbas kepada ternak-ternak kita yang nantinya akan merugikan peternak kita dan nantinya juga akan berakibat kepada manusia. Uh, Kemudian obat bebas terbatas itu diperoleh dengan resep dokter hewan dan pemakaian obat bebas terbatas ini wajib dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan. Kemudian untuk obat keras hanya disediakan oleh produsen, importir, distributor, atau depo obat hewan. Di mana produsen dan importir, distributor, dan depo obat hewan ini wajib memiliki izin usaha obat hewan. Dan obat bebas digunakan untuk hewan secara bebas tanpa resep dokter hewan ini juga bisa digunakan oleh peternak kita, namun juga di bawah pengawasan dokter hewan setempat. Uh, Obat bebas disediakan oleh produsen, importir, distributor, ataupun depo dan toko obat hewan. Ini ada kita jumpai di setiap poultry shop. Dan itu juga dilakukan, tetap kami melakukan pengawasan kepada poultry shop yang ada di Provinsi Aceh. Untuk produsen, importir, distributor, depo, dan toko obat hewan ini
wajib memiliki izin usaha obat hewan. Nah, setiap kita melakukan inspeksi kepada poultry shop tersebut, kita tetap meminta eh, apakah mereka memiliki izin usaha obat hewan tersebut. Jadi kami di setiap tahun juga ada melakukan pengawasan terhadap eh, toko-toko obat yang ada di Provinsi Aceh. Melalui juga kabupaten kota kami minta untuk dilakukan pengawasan terhadap obat-obat hewan ini agar tidak dilakukan bebas dijual untuk obat-obat keras tersebut. Kemudian eh, obat-obat hewan yang dilarang itu adalah obat yang produknya untuk konsumsi manusia dan sehingga eh, jika untuk pencegahan dari eh, obat yang nantinya akan dikonsumsi oleh yang berakibat kepada manusia itu untuk dilakukan pencegahan terjadinya residu obat hewan pada ternak, kemudian untuk mencegah gangguan kesehatan manusia yang mengkonsumsi produk ternak. Kemudian karena sulit didegradasi dari tubuh hewan, maka target dari eh, hewan tersebut harus benar-benar dilakukan pemberian antibiotik yang secara tepat dan rasional karena menyebabkan efek hipersensitif, karsiogenik, dan mutagenik dari uh, tetragonik pada hewan atau manusia. Kemudian untuk mencegah penggunaan pengobatan alternatif bagi manusia, kemudian untuk mencegah timbulnya resistensi mikroba patogen, karena itu tidak ramah lingkungan. Uh, Kami lanjut. Nah, untuk pelarangan penggunaan antibiotik ini itu sudah diberlakukan sejak per Januari 2018. Sampai saat ini penggunaan antibiotik ini sudah selalu sudah kita berikan penyuluhan pemahaman kepada tenaga medis kita, baik itu dokter hewan maupun para medis kita secara penggunaannya di lapangan. Lanjut. Untuk resistensi antimikroba itu merupakan resistensi hilangnya daya hambat atau efektivitas antibiotik terhadap bakteri dan merupakan ancaman global bagi kesehatan masyarakat serta kesehatan hewan. Misalnya potensi munculnya bakteri yang resisten terhadap antibiotik yang diakibatkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan tidak bertanggung jawab di sektor kesehatan manusia, pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan, produksi tanaman dan perikanan. Lanjut. Perspektif global saat ini, resistensi antimikroba dilihat sebagai masalah yang dikaitkan dengan berbagai sektor kesehatan masyarakat. Kesehatan hewan termasuk di mana perikanan, kemudian akuakultur, rantai pangan, dan lingkungan dan pendekatan One Health diperlukan untuk mengatasi resistensi antimikroba karena kompleksitasnya. Di mana selama ini kita tetap bekerja dan berkoordinasi dengan BP POM untuk selalu melakukan pengawasan maupun inspeksi yang dilakukan kepada toko-toko obat yang ada di Provinsi Aceh. Lanjut. Penggunaan antibiotik ini yang secara berlebihan itu dapat menyebabkan bakteri sulit atau sulit dihilangkan dan berisiko bagi manusia, di mana antibiotik dalam rantai makanan ada beberapa faktor yang berpengaruh pada penggunaan antibiotik, di antaranya stabilitas formulasi
perlu diperhatikan karena menyangkut bagaimana obat disimpan, dilarutkan dalam air, dan perlakuan terhadap sisa obat dalam kemasan yang sudah terekspos oksigen atau kelembaban serta waktu kadaluarsa. Nah, di mana kami sering juga menyampaikan kepada tenaga medis kita agar obat-obat yang sudah kadaluarsa maupun sudah terkontaminasi dengan udara, kami mau memberikan penyuluhan supaya benar-benar digunakan sebaik mungkin dan seefektif mungkin agar tidak terjadi resistensi terhadap ternak kita. Kemudian faktor farmakonetik dan farmakodinamik, di mana faktor tersebut penting harus dipertimbangkan dalam penggunaan antibiotik, ialah farmakokinetik dan farmakodinamik antibiotik, di mana farmakokinetik merupakan nasib antibiotik ketika masuk ke dalam tubuh yang meliputi liberasi, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sedangkan farmakodinamik menggambarkan mekanisme kerja antibiotik, efek fisiologi, dan efek biokimia suatu obat. Kemudian liberasi merupakan proses lepasnya senyawa aktif obat dari senyawa pembawanya. Sedangkan absorpsi merupakan proses penyerapan obat ke dalam darah. Sementara itu, distribusi merupakan proses penghantaran penyerapan obat ke dalam darah, di mana obat yang dipengaruhi oleh ikatan protein plasma, volume distribusi ke otak, dan sawar plasenta. Di mana metabolisme suatu obat merupakan perubahan suatu bentuk metabolit obat agar dapat diekspresikan oleh tubuh yang dilakukan oleh hati. Jadi ini sangat resisten sekali bagi ternak kita jika penggunaan obat hewan yang tidak tepat. Izin, Bu Dokter. Ya. Ya, 1 menit lagi. Ya, baik. Maka untuk itu penggunaan antibiotik ini harus benar-benar tepat sasaran dan tidak mencemari lingkungan maupun ternak kita. Lanjut. Peningkatan kesehatan itu untuk mengurangi tingkat kematian dan meningkatkan produktivitas. Maka kami selama ini sudah tetap bekerja sama antara stakeholder maupun dengan kabupaten kota dalam penggunaan antibiotik tersebut. Lanjut. Untuk diagnosis tepat itu di mana penyakit sebelum memberikan antibiotik harus benar-benar tenaga medis kita mengetahui penyakit apa yang diserang oleh ternak kita dan penggunaan antibiotik yang bagaimana yang tepat sasaran. Lanjut. Penggunaan antibiotik pada hewan produksi di mana itu juga tadi saya sudah jelaskan tertera pada Permentan 14 2017 tentang klasifikasi obat hewan. Kemudian penggunaan antibiotik pada hewan non produksi dapat digunakan untuk tujuan profilaksis, metalaksis, dan terapi penyakit lanjut. Lanjut aja. Nah, tujuan pemberian antibiotik untuk terapi empiris adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi. Kemudian indikasi ditemukan gejala klinis yang mengarah pada keterlibatan bakteri tertentu yang paling sering menjadi penyebab infeksi dan bersifat kadaruratan. Lanjut. Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan aja. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Baik, antibiotik untuk terapi definitif. Nah, di sini tujuan pemberian antibiotik untuk terapi definitif adalah untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri
yang menjadi penyebab infeksi berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi. Indikasi sesuai dengan hasil mikrobiologi menjadi penyebab infeksi. Lanjut. Lanjut aja. Nah, tantangan dari penggunaan antibiotik yang berlebihan, kurangnya edukasi, kurangnya kesadaran masyarakat petani peternak, dan regulasi yang masih lemah. Kemudian peluang meningkatkan kesehatan ternak, yaitu mengurangi resistensi antibiotik dan memperbaiki kualitas peternakan dengan regulasi dan pendidikan yang lebih baik. Kemudian strategi dari Dinas Peternakan Aceh adalah di mana penggunaan antibiotik secara rasional menyerahkan penggunaan antibiotik pada ahlinya, yaitu dokter hewan, dan pemantauan yang ketat serta pengembangan alternatif. Lanjut. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, di mana uh, kami tetap terus melakukan pengawasan yang ketat, kemudian meningkatkan edukasi kepada masyarakat ataupun peternak bagaimana hewannya harus sehat dan tetap bisa meningkatkan perekonomian bagi peternak kita di Provinsi Aceh. Lanjut. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Hewan Hati atas paparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Pak Yudi. Pak Yudi, apakah sudah bersiap? Ya, sudah siap. Terima kasih. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, mohon izin nih para narasumber yang masih berada di Zoom meeting, Prof, terutama Ibu Prof yang sudah hadir. Izin kami menyampaikan terkait dengan topik pengawasan antibiotik oleh Badan Pengawasan Badan Makanan yang beririsan dengan antibiotik yang digunakan manusia dan juga hewan maupun ikan. Baik, dalam kurun waktu 10 menit ke depan saya coba ringkas saja menyampaikan beberapa hal, yaitu pertama, latar belakangnya tadi telah disampaikan. Cukup banyak menginformasi bahwa sekarang ini 75% penyakit menular baru pada manusia dalam 30 tahun terakhir ini berasal dari hewan. Itu informasi yang kami dapatkan. Kemudian kesehatan lingkungan ini mempengaruhi manusia dan hewan melalui polusi, kontaminasi, dan kondisi yang buruk itu dapat memunculkan agen infeksi yang baru. Kemudian dengan tumbuhnya populasi global pada tahun 2050, ini kita perlu untuk segera mengelola sumber daya, termasuk juga kesehatan pangan dan air secara tepat. Bapak Ibu sekalian, adapun latar belakang dari kegiatan ini, sebagaimana disampaikan oleh WHO, bahwa antimikrobial resisten itu berada pada seluruh rantai pangan. Artinya mulai dari kita tidur, kemudian ketika kita makan, itu mendapat absorpsi makanan yang bersumber dari daging maupun hewani, maupun dari ikan, di mana ikan dan hewan ternak di apa namanya dipelihara dan diternak oleh para peternak ini dapat memungkinkan terjadinya metabolisme daripada obat itu berubah, kemudian menyebabkan terjadinya resistensi ya kepada hewan-hewan ternak tersebut. Nah, ini latar belakang yang lain bahwa ada pernyataan dari orang Malaysia menyatakan antibiotik itu ada anekdot lah, dapat menurunkan demam lebih cepat. Mereka dapat meningkatkan antibodi. Kemudian ada yang bilang kalau saya batuk biasanya minuman amoxicillin dan paracetamol dan konidin. Jadi kalau cuma minum konidin, nah itu tidak terasa efek sembuhnya. Makanya saya gabung dengan amoxicillin, selain dan paracetamol. Nah, ini pemahaman masyarakat.
Kemudian ada pertanyaan juga, obat apa yang disimpan di rumah? Ternyata rata-rata banyak orang yang menyimpan amoxicillin ini. Pilihan pertamanya yang selalu ada di rumah. Artinya memang antibiotik ini rata-rata memang banyak digunakan oleh manusia hingga 30 sampai 40%. Berikut ini konsep daripada peningkatan resistensi antimikroba ini dapat dilihat bahwa resistensi pada manusia itu dapat bersumber dari kontaminasi makanan dan air, bahwa penggunaan yang tidak baik pada lingkungan juga kembali lagi kepada manusia. Nah, hal ini nanti teorinya dan ilmunya secara ahlinya mungkin Ibu Prof mungkin bisa lebih menjelaskan lebih lengkap lagi. Dari pesan dari gambar ini yang ingin saya sampaikan bahwa ada hubungan sangat kuat antara manusia, hewan, dan lingkungan terkait dengan resistensi antibiotik. Jadi tidak mungkin hubungannya antara manusia dan lingkungan saja, atau hewan dan manusia saja, tetapi juga terkait dengan kondisi lingkungan yang ada. Maka daripada itu, pendekatan WHO, One Health, itu menjadi langkah yang tepat. Apa itu One Health? Saya kira nanti akan dijelaskan oleh Ibu Prof. Nah, intinya sih ini merupakan pendekatan multisektoral dari berbagai ilmu dan stakeholder, bidang lingkungan, manusia, dan juga hewan berkolaborasi, dan saya kira nanti Ibu Prof lah yang lebih tepatnya menyampaikan. Yang ingin kami sampaikan ini adalah beberapa hal terkait dengan cross kontaminasi yang terjadi pada manusia, ya, berhubungan dengan hewan ini sangat-sangat mungkin terjadi. Maka daripada itu, Badan POM ini sudah mengkaji dan ternyata sudah terjadi resistensi antibiotik pada rantai produksi pangan yang kita konsumsi dari hewan, dan itu merupakan ancaman serius bagi kesehatan. Lalu bagaimana peran dan aksi Badan POM untuk pengawasan obat? Nah, ini tadi seperti disampaikan Pak Direktur, memang betul kerjasama sudah ada dan ini sudah kita laksanakan, ya. Tujuan pemeriksaan bersama ini memastikan tadi bahwa tidak ada penggunaan kolistin di sektor kesehatan hewan, tidak ada pengalihan bahan obat manusia ke hewan, artinya jangan sampai ada obat atau bahan obat dari apotek itu dibeli kemudian digunakan oleh pet shop maupun oleh ternak. Kemudian menggunakan minimalisir penggunaan antibiotik sektor manusia pada hewan. Ini beberapa kegiatan yang kita lakukan berupa joint inspection bersama dinas terkait, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, kemudian joint inspection dengan Dinas Peternakan Aceh pada sarana pakan, jadi pada sarana tambak, kemudian juga Dinas Peternakan Aceh pada peternakan ayam broiler dan telur. Dari hasil pengawasan ini kemudian ini joint inspection di Dinas Kelautan Perikanan pada tambak di Aceh Besar, kemudian pada tambak lele di Banda Aceh. Ini hasilnya. Dari hasil pengawasan selama 3 tahun ini, ya, jumlah yang diawasi sarananya memang belum terlalu signifikan, masih berjumlah di bawah 10 sarana yang diperiksa, yaitu pet shop, toko pakan ternak, tambak udang, tambak atau peternakan unggas, tambak lele dan peternakan unggas. Ini hasilnya. Jadi pada tahun 2022 dari 5 sarana yang diperiksa kita temukan adalah salah satu pet shop itu yang menggunakan ceftriaxone injeksi untuk kucing, ya. Nah, ini. Tapi kembali pada tahun 2023 tidak kita temukan dan semoga ini ke depan juga lebih baik. Kami juga mengharapkan kiranya dari Dinas Peternakan, kemudian Dinas Perikanan Kelautan juga bisa menyajikan nanti ini berdiskusi terkait dengan hasil joint inspection ini dari apa ada tidak quinolone yang ataupun antibiotik yang telah dilarang dari Kementerian Pertanian, Dinas Perikanan Kelautan yang digunakan di tambak kita, terutama yang dilarang dulu, dan kemudian harapan kita sih penggunaan antibiotik pada apa namanya ternak dan juga perikanan budidaya itu seharusnya lebih dipantau lagi sampai dengan level
hasil ujinya bagaimana seperti itu. Nah, itu data-data itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat dan agar masyarakat menjadi aware sebenarnya sejauh mana kita ini sebagai lembaga pemerintah menjamin bahwa daging maupun ikan yang dikonsumsi itu bebas ataupun mengandung antibiotik sesuai dengan ketentuannya sehingga tidak melebihi dan tidak berpotensi menyebabkan resistensi, berkontribusi pada resistensi antimikrobial. Baik, Pak Eko, saya kira demikian materi saya. Sehubungan dengan pada saat bersamaan juga ada rapat, jadi mohon izin untuk tanya jawab. Saya minta diwakilkan kepada Bu Naila untuk bisa merespon, beri tanggapan dan berdiskusi dengan harapan dari pertemuan ini kita memperkuat kolaborasi dan mempertajam tugas dan fungsi masing-masing semua demi untuk bisa menyediakan ya makanan daging ikan yang kita konsumsi itu tidak mengandung ataupun mengandung antibiotik sesuai dengan ketentuan. Saya kira demikian dari saya, Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudi atas paparannya. Eh, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita lihat paparan dari Pak Yudi ya, ternyata juga BPOM Aceh itu atau Balai Besar Penbada Aceh itu juga tidak hanya melakukan kajian atau pengawasan ke sektor kesehatan manusia, juga sudah memiliki agenda yang melibatkan inspeksi bersama dengan pihak terkait dengan pelaksanaan pengawasan melalui pendekatan One Health. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mengikuti kajian atau paparan dari Prof. Agustin. Beliau adalah pakar mikrobiologi medik yang saat ini beliau aktif di Institut Pertanian Bogor. Apakah Prof. Agustin sudah bersiap? Ya, terima Baik, kasih, Prof. Pak Eko. Silakan untuk sekitar 40 menit ke depan. Terima Ya, kasih. terima Terima kasih. kasih, Prof. Sudah hadir. Terima Ya, kasih. Salam kenal. Ya, ya, terima kasih oke. Pak Yudi diundang ini Ya, untuk terima kasih, Prof. Ya, kesempatan webinar pada pagi hari ini. ya, Terima kasih Pak Eko yang telah ya. memoderatori dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Yudi yang mengundang saya di sini untuk membicarakan atau berdiskusi berkaitan dengan bagaimana konsep One Health untuk AMR ini. Dan terima kasih kepada narasumber yang lain tadi dari Kementerian Kelautan, kemudian dari Dinas Peternakan, dan dari Pak Direktur tadi. Kalau saya melihat Pak Direktur tadi sudah menjelaskan dengan gamblang apa yang dilakukan di Kementerian Pertanian di Direktorat Kesehatan Hewan yang mana memang apa di dalam Direktur Kesehatan Hewan itu memang sangat intens untuk memerangi bagaimana AMR ini bisa ditunda. Sebenarnya kita itu tidak bisa menghentikan terjadinya antimikrobial resisten, tetapi yang bisa kita bisa hanya menunda. Nah, cara-cara itu tadi yang harus kita cari supaya apa yang ditakutkan semua bahwa nanti di tahun 2050 itu akan terjadi kematian per tahun 10 juta. Nah, tugas kita bersama-sama berkolaborasi untuk mendelay. Jadi untuk menunda terjadinya apa namanya kematian yang tadi mengerikan, tetapi dengan cara-cara yang akan kita bikin selama sampai 2050 ini harapannya adalah kejadian AMR bisa dikendalikan. Ya, jadi kejadian AMR bisa dikembalikan. Kemudian tadi saya sangat senang tadi apa yang di di apa di flyerkan melalui video tadi berkaitan dengan ABC 4T itu sangat-sangat bagus itu. Itu sebenarnya kalau bisa dipasang di mana-mana, itu bisa sebagai penyadaran bagi masyarakat berkaitan bagaimana kita benar-benar memerangi kejadian AMR di harusnya itu tidak hanya di wilayah BPOM saja, tetapi bisa ke seluruh wilayah sehingga masyarakat akan tahu. Sampai masyarakat rendah pun sebenarnya dengan melihat narasi-narasi yang disampaikan dengan gampang diterima tadi, sebenarnya masyarakat bisa menyerna.
sehingga tidak memudah. Kalau saya bilang masyarakat kalau di kesehatan hewan tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan secara gamblang seperti apa penanggulangannya. Tetapi pada masyarakat-masyarakat di bawah tadi Pak Yudi juga sudah menyampaikan. Mungkin ini intens bagi kami. Pak Yudi sudah menyampaikan semua orang hampir di lacinya ada antibiotik. Karena apa? Antibiotik gampang dibeli, sehingga kadang padahal dia kena flu, tiba-tiba udahlah ambil tarik laci, kita ambil minum amoxicillin, minum cefixim, minum dan lain-lain. Itu saya pikir adalah dengan tadi penjelasan melalui apa namanya gerakan-gerakan yang sangat hebat di dalam menyuarakan, ayo kita sama-sama untuk menanggulangi kejadian AMR. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingin soroti adalah juga berkaitan dengan sebenarnya kadang itu kita itu AMR, antimikrobial resisten, itu sangat berbeda dengan residu antibiotik. Nah, kalau residu antibiotik tadi, produk peternakan, daging, telur, ayam, produk perikanan, ikan, dan udang. Yang kita takutkan sebenarnya pertama adalah residunya dulu. Residu adalah barang antibiotik yang ada di dalam produknya tersebut. Pada saat kita memberikan antibiotik, kalau kita paham di dalam menggunakan antibiotik, kita akan tahu aturan-aturan seperti apa sih penggunaan antibiotik. Supaya residu yang ada di dalam produk perikanan, produk peternakan ini nanti akhirnya apa? Hilang, nggak ada residunya. Nah, itu adalah perlu pemahaman benar kapan kita memberikan antibiotik, berapa lama kita menggunakan antibiotik, dan kapan kita memanen. Jangan-jangan adalah karena kita pengen bahwa produk kita apa namanya eh, sehat, kemudian tiap hari kita beri antibiotik, padahal antibiotik hanya digunakan untuk menyembuhkan. Sehingga pada saat mau panen, sebenarnya itu masih jadwal pemberian antibiotik dipanen, besok dimakan. Bagaimana residu yang ada di dalam produk pangan tersebut? Jadi perlu penekanan, di mana ada residu atau kalau tadi AMR itu adalah sebenarnya bakteri. Bakteri yang menyebabkan sakit, bakteri yang ada di lingkungan itu membawa tadi sifat resisten dari si antibiotik ini. Sehingga dibawa kemana-mana dan disebar. Sehingga kenapa AMR bisa ditemukan, antimikrobial resisten, antibiotik bisa ditemukan di lingkungan apa namanya, di sungai, di kolam, di kolam ikan, di tempat kandang ayam, di rumah-rumah, itu kan seperti itu. Jadi bakterinya yang membawa. Dan bakteri ini tahan terhadap beberapa macam antibiotik. Kalau residu tadi, antibiotik apapun ada di dalam produk pangan tadi, yang mana itu bisa apa namanya bisa dihilangkan dengan kita mempelajari tadi Ibu dari dinas apa namanya eh, pertanian peternakan tadi membahas bagaimana farmakokinetik, farmakodinamik, itu fungsinya adalah kaitan dengan bagaimana antibiotik ini bisa lolos, tidak ada di dalam produk pangan. Kita harus tahu kapan memberi, berapa hari, dan kapan dipanen. Itu yang benar-benar apa namanya perlu kita kita dalami benar. Kemudian tadi dari apa namanya terus terang saya tadi yang di sangat sebenarnya saya ingin melihat data apakah eh, di perikanan tadi bagaimana kejadian AMR di di kawasan perikanan di Banda Aceh. Apakah pernah ada suatu pengujian ataukah apakah ada data bahwa ternyata di ikan ataupun di udang ada penyakit-penyakit yang sudah resisten terhadap antibiotik-antibiotik yang memang diperbolehkan. Kalau menurut peraturan kan yang di perikanan itu antibiotik yang diperbolehkan adalah tetrasiklin, eritromisin, kemudian enrofloxacin dan sulfadiazin. Itu diperbolehkan. Tetapi sebenarnya kalau ada data ini bagus. Apakah masih sensitif dari apa namanya
penyebab penyakit pada udang ataupun penyebab penyakit pada ikan, yaitu bakterinya. Kalau memang masih sensitif, ya kita masih tetap membolehkan menggunakan obat-obat tersebut, menggunakan antibiotik-antibiotik tersebut untuk mengobati kalau memang ikan ataupun udang ataupun satwa yang di akuatik tersebut apabila menderita sakit. Jadi kita masih tetap menggunakan antibiotik digunakan untuk mengobati. Tetapi tidak boleh digunakan kan kadang digunakan untuk apa namanya mencegah itu yang tidak boleh. Itu yang terjadi adalah di lapangan seperti itu sehingga nanti mohon mungkin kalau dari DKP dari KKP tadi mungkin kalau ada data itu sangat bagus sehingga kita bisa waspadai karena saya bicara di sini dari apa namanya perguruan tinggi yang mana penelitian-penelitian yang kita lakukan baik di peternakan ayam, peternakan babi, kemudian di perikanan dan lain-lain ternyata memang ada residu, kemudian ada beberapa bakteri penyebab penyakit yang sudah resisten, yaitu yang kita takutkan berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi rantai makanan. Jadi rantai makanan, kalau makanan tersebut memang sudah ada residu antibiotik. Kemudian apa namanya peternakan tersebut ternyata adalah bakterinya sudah ada yang resisten. Ditakutkan pada saat kita memasak, ditakutkan pada saat kita mengolah itu tidak tuntas sehingga resistensi akan menyebar kemana-mana. Seperti apa namanya kondisi yang kita inginkan sehingga mungkin saya boleh ini paparannya. Saya apakah slide saya sudah terlihat ya? Sudah Ibu, mungkin bisa dibantu full screen. Oh baik, sudah full Ya, screen. terima kasih. Jadi di sini saya ingin apa berdiskusi berkaitan bagaimana melakukan optimalisasi penggunaan antimikroba melalui pendekatan One Health. Jadi kalau kita bicara apa namanya pendekatan One Health berarti adalah kaitan dengan bagaimana kesehatan dari manusia, kesehatan dari hewan, dan kesehatan lingkungan itu akan berkolaborasi sehingga mendapatkan hasil yang memang itu akan baik di dalam kaitan untuk mencegah terjadinya antimikrobial resisten yang lebih cepat. Jadi maksudnya adalah antimikrobial yang lebih cepat. Jadi di sini disampaikan bahwa bentar, bahwa problem dari tadi sudah disampaikan juga problem dari AMR itu seperti apa tadi eh, tadi paparan dari Pak Direktur juga sudah membahas bagaimana kita penggunaan antibiotik itu sudah dimulai sejak kapan dan kemudian ternyata ditakutkan bahwa di tahun 2050 kematian akibat AMR ini sampai mendekati 10 juta per tahun. Tetapi kita bisa mendelay ataupun menunda dengan persiapan-persiapan kita sampai ke 2050 bagaimana kita penggunaan
Khusus di sini kita bicara penggunaan antibiotik yang memang harus kita kendalikan, kemudian kita atur sehingga banyak diharapkan pada tahun 2050 angka tersebut tidak terjadi dan penyakit di masyarakat itu yang disebabkan oleh bakteri itu berkurang. Karena apa? Penggunaan antibiotik sudah dicegah, kemudian bagaimana dengan ada penyakit? Kita akan menciptakan beberapa macam eh, apa namanya bahan yang memang kita gunakan untuk pengganti dari antibiotik tersebut. Kemudian tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Imron bagaimana ternyata kejadian AMR ini menurut laporan di Asia juga banyak ditemukan dan bagaimana menurut apa namanya efek yang ditimbulkan oleh AMR ini, kerugian pada manusia seperti apa, bahwa akan terjadi kesakitan, kematian, kemudian bagaimana kerugian pada penderita penyakit yang dikatakan bahwa sampai 1 juta US dollar, kemudian bagaimana kesakitan pada hewan, dan bagaimana kesakitan ataupun kerugian pada lingkungan yang ada di sekitar. Perlu diketahui bahwa penggunaan antibiotik ini pada manusia. Jadi pada tahun 2012 itu dikatakan bahwa 30% manusia itu menggunakan antibiotik, mengkonsumsi antibiotik, dan 70% itu dikonsumsi oleh hewan. Dan kebutuhan di tahun 2030 itu kebutuhan akan antibiotik itu sangat-sangat signifikan dari mulai 63,200 ton menjadi 105,600 ton. Ini benar-benar luar biasa yang ini harus kita kendalikan. Memang antibiotik ini kita manfaatkan untuk pengobatan, tidak bisa kita gunakan untuk pencegahan ataupun untuk profilaksis. Jadi memang antibiotik ini dimanfaatkan untuk pengobatan. Ini adalah bagaimana keuntungan pada tahun sebelum 2017. 2017 itu ada larangan pada kedokteran hewan. Pada dokter hewan itu untuk menggunakan antibiotik untuk imbuhan pakan. Kenapa dia menggunakan antibiotik sebagai imbuhan pakan? Karena akan membantu kesehatan, kemudian akan membantu penambahan berat dan lain-lain. Kemudian konsumsi global antibiotik disebutkan bahwa di situ tahun 2010 sampai 2030 itu terjadi peningkatan berbagai macam antibiotik. Negara konsumen terbesar antibiotik pada ternak 2010 adalah Cina. Kemudian disusul Amerika, Brasil, India, dan Jerman. Kemudian di B itu proyeksi 5 negara konsumen terbesar di tahun 2030 itu adalah Cina. Kemudian Amerika, Brasil, India, dan Meksiko. Kemudian C itu peningkatan terbesar di tahun 2010 sampai 2030 adalah Cina, Brasil, India, Amerika, dan Indonesia. Indonesia sudah mulai masuk. Kemudian peningkatan relatif terbesar yaitu adalah Myanmar, Nigeria, Peru, Filipina. Dan yang paling hebat Indonesia adalah menggunakan 2 sampai meningkat sampai 205%. Itu hebatnya. Negara kita adalah memang pengguna antibiotik yang sangat tinggi, tetapi pemanfaatannya ini yang perlu kita kendalikan. Ini adalah bagaimana penggunaan antibiotik bisa digunakan di mana saja. Manusia menggunakan antibiotik, hewan menggunakan antibiotik, pertanian menggunakan antibiotik. Yang mana hewan di sini adalah termasuk
ikan ataupun akuatik. Dan ada beberapa antibiotik sebagai contoh. Itu antibiotik itu memang digunakan tidak hanya untuk hewan, tetapi digunakan untuk manusia, gunakan untuk tanaman yang ada beredar, sehingga takutnya adalah antibiotik yang banyak digunakan. Contoh streptomycin. Streptomycin itu di tumbuhan menggunakan, di hewan menggunakan, di manusia menggunakan. Dan semuanya ini adalah tadi berkaitan apa yang disampaikan, rantai makan, sehingga jangan-jangan kita memakan sayur kita ada paparan kontaminasi bakteri yang memang sudah resisten. Kemudian dari produk hewan kita, ternyata ada kontaminasi dari bakteri yang sudah resisten. Kemudian lingkungan itu juga ada bakteri yang sudah resisten. Sehingga perkembangan ini akan menyebabkan penyebaran antibiotik ke lingkungan, kemudian ke manusia. Efek yang terasa adalah kalau di hewan, antibiotik itu tadi, kalau memang digunakan untuk growth promoter akan menyenangkan, menguntungkan. Tadi dikatakan Pak Direktur, kalau di hewan penggunaan antibiotik, kalau memang ini produksi akan tinggi dan lain-lain, penyakit tidak akan ada. Tetapi bagaimana dengan manusia? Manusia akan menyebabkan kalau sampai terjadi resisten terhadap bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia tersebut sudah resisten, intinya adalah apa? Sulit di dalam penyembuhan. Kalau di hewan bukan apa-apa, sakit bisa di apa namanya? Diobati, kemudian akan sembuh, tetapi yang kita takutkan adalah residu yang ada di situ. Apakah tadi penggunaannya sudah sesuai atau belum? Yang kita takutkan adalah seperti itu. Sehingga kalau residu-residu ini masih ada, sehingga kita makan produk yang mengandung residu antibiotik. Sehingga pada saat kita terpapar oleh suatu penyakit, tubuh kita yang ada bakteri yang sudah resisten tadi akan melawan dengan obat-obat yang ada. Sehingga angka kesakitan kita akan semakin lama. Itu yang terjadi. Perkembangan antibiotik ini sudah lama ya. Ini perlu saya sampaikan. Sebenarnya penemu antibiotik pertama kali, Alexander Fleming itu sudah mengatakan bahwa saya menemukan antibiotik ini, tetapi antibiotik nanti ini akan menyebabkan terjadinya resistensi. Sehingga banyak kuman-kuman yang ternyata sudah apa resisten terhadap antibiotik-antibiotik tertentu. Contoh kalau tadi saya bilang, di hewan, di ikan, kalau saya bilang di ikan itu, di dalam hasil-hasil penelitian yang kami lakukan, sebenarnya antibiotik yang beredar itu yang diperbolehkan di ikan itu tetrasiklin, eritromisin, enrofloxacin, dan sulfadiazin. Tetapi kenapa di ikan, di perikanan, itu sampai kita menemukan ada resistensi terhadap amoksilin. Padahal dia tidak diperbolehkan. Dari mana dia dapat? Data tersebut adalah diperoleh bahwa ternyata lingkungan perairan itu ternyata sudah tercemar oleh bakteri-bakteri yang resisten terhadap golongan penisilin, yang mana akhirnya kita bisa mendeteksi pada saat kita melakukan pemeriksaan ternyata yang obat ini tidak digunakan di perikanan. Tetapi kenapa? Kita melakukan pengujian dan ketemu adanya suatu resistensi. Contoh Aeromonas ini sudah resisten terhadap golongan amoksilin, penisilin, padahal dia tidak diperbolehkan untuk menggunakan antibiotik terus dan tersebut, dan itu ditemukan. Sehingga apa? Pentingnya adalah tadi itu, bahwa kita harus bijak di dalam memberikan antibiotik, baik pada produk hewan, baik pada soal sektor perikanan, sektor peternakan, ataupun tadi yang kita disampaikan oleh Dinas Kesehatan tadi, jangan membuang antibiotik yang sisa. Jangan menggunakan antibiotik yang kadaluarsa. Jangan mencampur dengan yang lain-lain. Itu akhirnya akan bercampur semua dan akan mencemari lingkungan. Akhirnya siapa yang ini ya, semua yang hidup di dalam lingkungan ini. Ini contoh estimasi jumlah antimikroba yang dimanfaatkan. Kemudian ini kaitannya adalah bagaimana apa namanya penggunaan antibiotika yang tadi pada hewan, kemudian pada lingkungan, ini lingkungan peternakan, bagaimana dia bisa menyebar ke manusia dari lingkungan yang ada di hewan ini. Lingkungannya dulu.
Kemudian setelah itu produk dari hewan ini, baik unggas, sapi, kemudian apa namanya hewan yang lain, domba dan lain-lain. Kaitannya adalah apa? Dengan lingkungan yang sudah tercemar. Sehingga pada saat kebetulan tadi Pak Imron juga menjelaskan ini saat ini kita lagi membuat kembali, kebetulan saya masuk di dalam tim RAN untuk apa namanya Kemenko, PMK, untuk RAN tahun 2025 sampai 2029. Yang mana RAN tahun 2024 ini sudah selesai dan kita membuat rencana aksi lagi untuk tahun 2025 dan sampai 2029 dan lingkungan yang kita perhatikan. Titik sekarang adalah bagaimana lingkungan apa namanya yang ada itu, kemudian surveillance dari lingkungan itu, apakah memang banyak ditemukan mikroorganisme yang ada di lingkungan yang sudah resisten terhadap berbagai macam antibiotik. Itu sedang dilakukan. Ini sekitar selintas saja bagaimana cara kerja antibiotik. Mungkin sudah kita paham bahwa dia bisa menghambat sintesa protein, menghambat asam nukleat, dan lain-lain. Ini bisa harapannya sudah bisa di ini. Bagaimana kalau itu tadi bagaimana cara kerja antibiotik sehingga antibiotik ini bisa membunuh bakterinya, baik Salmonella, coli, kemudian Aeromonas, Vibrio, kemudian apa namanya Enterococcus dan lain-lain. Cara membunuhnya adalah menggunakan berbagai macam. Makanya ada berbagai macam golongan antibiotik. Itu fungsinya adalah masing-masing mempunyai target di dalam membunuh. Ya, jadi itu masing-masing golongan antibiotik itu mempunyai target untuk membunuh bakteri ini. Saya harus mengganggu apanya. Nah, itu penciptaan antibiotik itu seperti itu. Kemudian sudah akhirnya diberikan antibiotik. Oh, ternyata antibiotik ini bisa membunuh karena dia mampu menghambat sintesa protein dari bakteri. Sudah terbunuh. Tetapi kalau ini dipakai terus, kemudian apa namanya penggunaannya tidak beraturan, tidak sesuai dosis dan lain-lain, efek yang ditimbulkan adalah munculnya resistensi ini. Jadi munculnya resistensi ini adalah tadi bahwa bagaimana kita menggunakan antibiotik yang tidak baik dan lain-lain, akhirnya resistensi antibiotik dapat terjadi. Sehingga bakteri yang ada di dalam menyebabkan sakit tersebut akan kebal. Karena dia mempunyai sifat bahwa dia bisa menyebar atau bisa di dalam bakterinya tersebut sudah mempunyai sifat dari resistensi terhadap antibiotik tertentu tersebut. Kemudian, apa yang mendorong resistensi? Tadi sudah disebutkan, semua tadi sudah menyebutkan pemberian yang berlebih, tidak menghabiskan antibiotik, penggunaan berlebihan pada ternak, kontrol yang rendah, sanitasi, hygiene, kemudian apa namanya? Yang kuncinya lagi adalah kurangnya terciptanya antibiotik yang baru. Karena di dalam menciptakan antibiotik baru ini butuh waktu yang lama. Sehingga yang digunakan masih antibiotik yang lama, ternyata efek yang ditimbulkan dengan menggunakan antibiotik tersebut ternyata sudah tidak mempan. Sehingga para peneliti di luar, para peneliti di dalam melakukan bagaimana mencari alternatif sebagai pengganti antibiotik ini. Supaya apa? Kita tidak tergantung dengan penggunaan antibiotik. Jadi itu. Jadi kita mengurangi penggunaan antibiotik itu supaya apa? Kita tidak tergantung penggunaan antibiotik sehingga harapannya dengan alternatif yang diciptakan tidak akan ada penyakit sehingga penggunaan antibiotik akan terkurangi sehingga harapan di 2050 tidak akan ada muncul angka 10 juta terjadi kematian. Itu yang diharapkan.
Ini antibiotik terjadi di mana tadi sudah disebutkan di lingkungan banyak, kemudian di siklus rantai pakan dan lain-lain. Ini yang apa namanya menyebabkan resistensi ini bisa menyebar kemana-mana. Sebagai contoh, kami melakukan penelitian pada sapi. Jadi melakukan penelitian di daerah wilayah NREKA itu ada peternakan sapi yang memang susunya dibuat untuk makanan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan sapinya, kita periksa. Kemudian kotoran di sekitar situ kita periksa. Kemudian orang yang menangani sapi ini kita periksa, berarti kita melibatkan juga dengan tenaga kesehatan. Kemudian produk pangan yang dihasilkan itu juga kita periksa. Kemudian sungai yang mengalir dari peternakan ini dari hulu ke hilir, asal yang dari peternakan ini kita periksa terhadap beberapa bakteri terhadap beberapa bakteri. Dan yang sangat menonjol bahwa kita menemukan adanya bakteri E. coli, kemudian ada bakteri Staphylococcus yang ternyata sudah resisten, baik yang ada di sapinya, kemudian ada di lingkungan kandangnya, kemudian di produk makanannya, di tangan pengelolanya, dan di sungai-sungai. Berarti apa? Penyebaran sifat resistensi ini sudah mulai dari hewannya sampai ke kali dan sungainya. Ditakutkan adalah sungai ini nanti juga digunakan untuk mencuci dan lain-lain. Nah, akhirnya penyebaran ini akan kemana-mana. Itu yang perlu tindakan bagaimana kita berkolaborasi supaya hal ini tidak terjadi. Pemeliharaannya harus bagus, kebersihannya harus bagus, pada saat kita menangani juga harus bagus. Pada saat membuat pangan kita juga harus lihat sanitasi hygiene-nya seperti apa. Pada saat membuang apa namanya limbahnya harus ada penanganan-penanganan khusus sehingga limbah yang beredar di sungai ini sudah tidak membawa tadi bakteri yang saya bilang ada coli dan Staphylococcus yang sudah resisten terhadap beberapa antibiotik, khususnya adalah antibiotik-antibiotik yang memang banyak digunakan di dalam peternakan sapi tersebut. Ini contoh. Kemudian juga seperti itu kami lakukan di perikanan. Orang yang melihara apa namanya ikan, kemudian kita periksa ikannya, kita periksa airnya, dan apa namanya setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya juga ada yang sudah Aeromonas dan Aeromonas itu sudah ada yang resisten terhadap beberapa antibiotik. Ini adalah sebagai contoh yang perlu saya sampaikan karena apa? Saya sebagai seorang peneliti di kampus yang harus menyampaikan hasil penelitian ini seperti apa, supaya apa masyarakat ataupun kementerian yang terkait bisa, oh ternyata seperti ini, sehingga gampang untuk memberikan masukan kepada instansi di bawahnya, ini hasil penelitian seperti ini, sehingga bagaimana supaya ini tidak terjadi. Itu yang bisa dilakukan. Ini adalah sama bagaimana penyebarannya, kemudian ini contoh bagaimana penyebaran tadi saya sudah ceritakan. Nah, contoh bakteri-bakteri yang mempunyai peran penting di dalam terkaitnya AMR adalah contoh Escherichia coli. Kemudian bisa juga Campylobacter. Kemudian bisa juga Klebsiella, yang mana ini juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit pada manusia. Kemudian Streptococcus pneumoniae, kemudian Staphylococcus aureus, Salmonella, dan lain-lain. Ini bakteri-bakteri yang memang mempunyai kecenderungan ataupun apa namanya sudah banyak ditemukan sifat resistensinya terhadap beberapa macam antibiotik. Ini contoh dari penelitian saya ini adalah penelitian yang kami lakukan, banyak dilakukan di wilayah Jawa, Bali, kemudian di apa namanya Makassar. Kemudian bagaimana konsep One Health untuk melakukan optimalisasi terjadinya antimikrobial resisten.
tadi sudah disebutkan bahwa di dalam konsep One Health ini kita harus satu sehat. Jadi intinya adalah satu sehat, lingkungan sehat, manusia sehat, dan hewan sehat. Kalau kita sudah menggunakan prinsip One Health ini, insya Allah bahwa kejadian AMR juga akan terkendalikan. Kan kita harus tahu bagaimana human sehat. Kita harus, kalau supaya manusia sehat kan kita harus makanan dan lain-lain supaya tidak sakit. Kalau sudah sakit, tadi jangan sembarangan menggunakan antibiotik, ya kan? Flu dikasih antibiotik, dilaci banyak antibiotik. Contoh seperti itu, mungkin seperti itu di di manusia. Tetapi saya ingin menyoroti bagaimana di hewan dan di lingkungan. Tadi di hewan sebenarnya peraturan-peraturan sudah diciptakan sehingga penurunan terhadap kejadian resistensi terhadap bakteri koli itu sudah menurun. Tetapi kita nggak tahu bakteri yang lain. Sehingga di run berikutnya itu kita akan menguji terhadap bakteri-bakteri yang memang menyebabkan terjadinya penyakit. Tadi disampaikan oleh Ibu dari Dinas Peternakan bahwa sekarang, kalau zaman dulu, sebelum ada aturan baru berjalan 1 tahun ini, sebelum ada aturan, namanya kita ada ayam yang sakit. Dalam satu kandang ada 100 ayam. Kita kan tidak memilih satu-satu sakit kemudian dikasih antibiotik. Dulu ya semua dikasih antibiotik. Sehingga apa yang terjadi? Namanya yang sakit pasti menggunakan antibiotik kan dicampur di pakan. Namanya hewan sakit pasti akan makannya juga lambat, kurang. Sehingga asupan antibiotik yang masuk ke situ juga akan berkurang sehingga angka kejadian sakitnya ya tetap dia akan sakit sembuhnya waktu lama. Bagaimana dengan ayam-ayam yang sehat ikut makan yang tadi ada campuran antibiotik? Akhirnya dia nanti akan mempunyai sifat bakteri koli contoh yang ada di situ itu akan terpapar terus oleh antibiotik, akhirnya dia akan mempunyai sifat koli tersebut akan resisten terhadap antibiotik. Tetapi dengan peraturan yang keluar, dengan tidak dibolehkannya pemberian pencampuran pakan di dalam pencampuran antibiotik di dalam pakan, kemudian wajib ada dokter hewan yang selalu meresepkan apabila hewannya sakit, kemudian ada resep populatif. Jadi ada aturan penggunaan resep populatif. Jadi tidak resep untuk sendiri-sendiri si hewan tetapi populatif. Itu sudah dilakukan. Sehingga bagaimana kita akan mengobati seperti apa caranya itu sudah dilakukan. Harapannya tadi supaya apa? Kejadian resistensi akan terkurangi terhadap antibiotik, terhadap mikroorganisme yang menyebabkan sakit. Dan terhadap apa residu yang ada di dalam produk tadi, sehingga telurnya tidak akan mengandung antibiotik, sehingga daging yang akan dikonsumsi tidak mengandung residu antibiotik, karena kita sudah benar-benar mengurangi penggunaan antibiotik tersebut, sehingga efeknya adalah AMR akan tertanggulangi, residu akan tidak ada sehingga yang akan mengonsumsi adalah sehat karena tidak makan yang dimakan adalah makanan yang sehat. Bagaimana dengan lingkungan? Sama tadi dengan lingkungan seperti yang saya ceritakan tadi. Ternyata di lingkungan itu dari mana-mana tadi pembuangan antibiotik sembarangan sehingga bakteri-bakteri yang ada di tanah ini juga bisa menyebabkan terjadinya resisten. Kemudian penggunaan yang tidak baik. Kemudian tadi pencucian alat-alat contoh. Kalau di hewan pencucian alat-alat tadi yang dicampur untuk antibiotik dan lain-lain, akhirnya apa? Dibuang di lingkungan situ, akhirnya itu masih mengandung antibiotik, akhirnya menyebabkan bakteri-bakteri yang ada di situ terpapar terus, akhirnya bisa menjadi resisten. Akhirnya ini resisten akan ditularkan ke bakteri yang lain, akan menyebabkan terjadinya resistensi yang hebat. Saling nular.
karena ada penular yang memang apa? Eh, Plasmid itu gampang lompat-lompat yang bisa membawa sifat resisten ini dari bakteri satu ke bakteri lain, lompat lagi ke bakteri lain, lompat lagi, dan bisa juga apa berkembang dari 1, 2, 2, 4, 4, 8 ini akan berkembang sehingga ditemukan banyak bakteri yang sudah resisten. One Health adalah sebuah pendekatan kolaboratif multisektoral dan transdisipliner yang mengakui keterkaitan erat antara kesehatan manusia tadi, kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Sehingga penekanan ini adalah bahwa ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi dan membutuhkan solusi supaya kita dapat menangani berbagai ancaman pada kesehatan global, zoonosis penyakit yang bisa menular dari hewan manusia. Tadi dikatakan oleh Pak Yudi bahwa ternyata banyak penyakit yang ditularkan oleh hewan yang berakibat adanya zoonosis ataupun emerging disease ataupun re-emerging disease yang diawali dari hewan. Nah, ini kita akan tangani. Kemudian bagaimana resistensi antimikroba, kemudian perubahan iklim, dan keamanan pangan. Keamanan pangan tadi kaitannya dengan residu antibiotik. Jadi ini perlu kita tekankan dari ketiga aspek tersebut. Kemudian bagaimana menurut WHO? Kalau dengan WHO pasti akan muncul kesehatan. Siapa yang dibahas One Health ini? Adalah antara manusia, hewan, dan ekosistem. Tetapi bagaimana dengan WOH? Ya, dengan WOH pasti akan mengurangi resiko yang berasal dari interaksi manusia, hewan domestik, sapi, kucing, anjing. Kalau kita lihat sekarang banyak orang penggemar pet animal, nah itu waspada juga kita. Jadi hewan domestik, kemudian satwa liar, dan lingkungan. Bagaimana dengan FAO ini yang sekarang banyak membantu kita, FAO, kemudian proyek-proyek FAO itu sekarang banyak berkaitan dengan bagaimana kita menangani kejadian AMR ini. Ini banyak dilakukan kerjasama internasional ini. Kemudian langkah strategis untuk mengintegrasikan One Health dalam penggunaan antimikroba adalah pengelolaan penggunaan antimikroba. Ini sudah banyak dilakukan. Kemudian surveillance resisten antimikroba. Kemudian peningkatan kesadaran publik. Kemudian penelitian dan pengembangan alternatif antimikroba. Kemudian kebijakan dan regulasi yang mendukung. Tadi bagaimana regulasi dari pemerintah, seperti apa? Kebijakan-kebijakan apa dari pemerintah, seperti apa yang digunakan untuk penanganan AMR ini. Kemudian kolaborasi internasional. Masing-masing ini bisa dijabarkan. Bagaimana kalau pengelolaan penggunaan antimikroba? Contoh ini digunakan untuk memastikan bahwa penggunaan antimikroba itu bersifat rasional dan efektif. Benar-benar sesuai dosis, sesuai takaran, tidak dicampur. Kemudian waktu pemberian dan lain-lain. Bagaimana di sektor kesehatan manusia tadi sudah dijelaskan. Bagaimana penggunaan di manusia. Membuat protokol, melakukan pelatihan, memanfaatkan teknologi, dan lain-lain. Sebenarnya apa yang dilakukan di sektor manusia ini juga dilakukan di sektor hewan. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana kita menghentikan penggunaan growth promoter itu sudah dilarang. Kemudian bagaimana colistin sudah dilarang. Kemudian yang akan datang fluoroquinolone juga akan dilarang. Itu tahapan-tahapan yang dilakukan di sektor kesehatan hewan. Kemudian bagaimana membuat atau meresepkan antibiotik untuk mengobati hewan-hewan yang sifatnya adalah banyak populasi. Contoh di ikan, contoh di ayam. Kalau di sapi masih bisa diobati individual. Tapi bagaimana di ikan? Bagaimana di ayam kalau sudah berkaitan dengan budidaya? Itu yang perlu dikelola dengan baik. Kemudian bagaimana di sektor lingkungan? Jadi ada kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan sektor lingkungan. Bahwa lingkungan adalah satu komponen yang merupakan rantai penyebaran resistensi mikroba. Tadi yang saya sudah sebutkan bahwa limbah terkontaminasi antimikroba,
terus kemudian banyak bakteri yang resisten di dalam limbah tersebut, banyak sifat resisten yang masuk ke dalam ekosistem yang ada di dalam perairan, tanah, udara, ataupun rantai makanan. Ini semua titik berat adalah sebenarnya bagaimana kejadian AMR di lingkungan. Dan ini sebagai eh, apa ya namanya khusus yang untuk rencana aksi ke depan itu adalah kita menggali bagaimana di lingkungan ini dengan tadi penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang infeksi. Jangan-jangan bakteri yang penyebab penyakit itu juga sudah banyak yang terjadi resisten. Kalau selama ini tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur itu adalah poli yang memang ada di lingkungan yang memang dia sebagai kata ini ya apa indikator di dalam kesehatan. Itu semua poli yang dilakukan. Tetapi yang periode sekarang 2025 ini RAN akan menekankan bagaimana apa namanya surveillance terhadap bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit. Apakah bakteri yang menyebabkan penyakit ini juga sudah terjadi resisten terhadap berbagai macam antibiotik. Itu penekanan di dalam RAN 2005. Kemudian bagaimana surveillance yang dilakukan tadi 2020 sampai 2024 adalah kalau di sektor hewan itu adalah hampir 1.500 tadi disampaikan oleh Pak Direktur, 1.500 sebagai responden untuk melakukan pengujian. Jadi mengambil isolat bakteri koli yang ada di dalam peternakan-peternakan tersebut, kemudian kita lakukan pengujian. Kemudian nanti akan mendapatkan hasil. Apakah koli yang ada tersebut sudah resisten terhadap berbagai macam antibiotik. Jadi yang kita uji tidak hanya 1, 2, 3 antibiotik, tapi bermacam-macam antibiotik dari berbagai macam golongan itu yang kita lakukan. Kemudian bagaimana apa namanya fungsi ya untuk surveillance ini? Bagaimana? Apakah di fasilitas kesehatan manusia juga sudah dilakukan? Kemarin pada saat paparan dari BPJS tadi juga disampaikan oleh apa namanya Pak Direktur bahwa kemarin pada saat saya mengikuti dari BPJS melakukan surveillance, tetapi yang dilakukan adalah kemarin berkaitan dengan penyakit-penyakit metabolik juga di situ, sehingga tetapi sudah dilakukan. Kemudian bagaimana sektor ternak dan domestik sudah dilakukan, bagaimana di sektor surveillance, di sektor KKP itu sudah dilakukan juga, dan bagaimana kejadian di lingkungan. Kemarin kebetulan dari lingkungan baru sudah 2 tahun ini melakukan surveillance bagaimana paparan bakteri yang ada di situ terhadap berbagai antibiotik, kejadian resistensinya seperti apa, baik dari air ataupun tanah ataupun dari pakan yang ada di lingkungan. Kemudian juga melakukan pengembangan basis data nasional. Ini yang sudah dilakukan, bahwa pemerintah sudah melakukan berkaitan dengan One Health tadi, sudah melakukan surveillance berkolaborasi, ya, surveillance kolaborasi yang dilakukan oleh WHO dengan program GLASS. Kemudian WAH itu juga sudah melakukan, kemudian juga oleh FAO. Itu apa data nasional dan global itu sudah dilakukan. Kemudian peningkatan kesadaran publik tadi yang disampaikan pada saat kita apa namanya menunggu acara, ada penyebaran informasi melalui media digital. Itu sangat bagus. Kalau memang di semua sektor ada seperti itu, mungkin akhirnya kita sadar, oh ya kita harus benar-benar menggunakan antibiotik itu harus sebijak mungkin. Jadi edukasi, kemudian partisipasi aktif di dalam penggunaan antibiotik ini akan menyadarkan pada publik. Jadi mungkin akan bagus di jalan di mana itu ada teotron, videotron yang membahas persoalan bagaimana. Ayo sama-sama kita apa namanya kesadaran di dalam penggunaan antibiotik dan lain-lain. Mungkin itu sebagai salah satu yang akan membantu menurunkan kejadian
AMR terhadap berbagai macam penyebab penyakit. Jadi itu. Karena apa? Kita akhirnya akan sadar, kita akhirnya akan sehat, sehingga penggunaan antibiotik tidak dipakai, sehingga eh, antibiotik tidak akan menyebabkan terjadinya resisten terhadap berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Kemudian regulasi tadi sudah dilakukan bagaimana penerapan regulasi, kemudian kolaborasi lintas sektor melibatkan Kementerian Kesehatan, Pertanian, Perikanan, dan Lingkungan itu juga sangat bagus dan ini memang juga sudah dilakukan. Kemudian kolaborasi internasional sudah, jadi ini sudah dilakukan bagaimana tantangan global sehingga kerjasama antar negara sangat diperlukan berbasis data dan teknologi, memanfaatkan jaringan internasional, kemudian melakukan harmonisasi kebijakan. Ini pemerintah juga sudah melakukan. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan apa namanya tahapan-tahapan ini. Cuma kadang Alhamdulillah hari ini tadi Pak Dirjen bisa datang, kemudian dari Kementerian Kelautan datang, Kesehatan datang, BPOM datang. Kadang ini kan yang membuat kurang keberhasilan itu adalah ego masing-masing departemen untuk memaparkan ini loh hasil yang sudah kita lakukan. Kalau semua sudah dipaparkan dengan baik, mungkin akan apa disimpulkan bahwa kolaborasi ini sangat baik untuk menghadapi kejadian AMR. Ini contoh 6 prioritas tadi penelitian-penelitian yang digunakan untuk memerangi bagaimana penggunaan antibiotik bisa terkurangi, bagaimana kita menciptakan probiotik, bagaimana kita menciptakan probiotik, bagaimana kita menggunakan asam organik digunakan untuk penyembuhan ataupun penanggulangan terjadinya penyakit, kemudian dari tanaman fitogenik, kemudian dari enzim, kemudian dari terapeutik lain, bakteriofa, imunoglobulin itu adalah penelitian-penelitian yang sekarang banyak dilakukan, baik untuk kesehatan hewan, kesehatan ikan, kesehatan contoh untuk manusia sekarang banyak itu suplemen-suplemen kita supaya tidak sakit dan lain-lain. Itu sebenarnya kan sebagai penciptaan supaya tidak sakit, supaya kalau tidak sakit penggunaan antibiotik dikurangi. Ini adalah konsep dari One Health tadi sudah kita kerjakan. Pendekatannya untuk mengurangi bahwa melakukan pengurangan DIFA, mitigasi ARG, kemudian bagaimana menghilangkan ALG ataupun resisten gen tidak menyerang ke manusia. Kemudian strategi penanggulangannya penurunan penggunaan antimikroba dan risiko perpindahan mikroorganisme, penggunaan antimikroorganisme yang bijak dan bertanggung jawab. Kemudian alternatif penggunaan antimikroba, keamanan pangan dan kesedaran. Solusi mengatasi resistensi antibiotik hanya menggunakan antibiotik yang diresepkan, menggunakan antibiotik sesuai dengan penyebab penyakit, menggunakan antibiotik sesuai dosis, merancang program nasional untuk mengatasi resistensi, kemudian meningkatkan surveillance, memperkuat pencegahan infeksi, meregulasi, dan memberikan informasi. Kesimpulannya adalah pendekatan One Health memungkinkan sinergi lintas sektor untuk mengoptimalkan penggunaan antimikroba, mencegah penyebaran AMR, melindungi kesehatan manusia, hewan, serta lingkungan. Implementasi strategi yang holistik berbasis bukti dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan AMR. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan bagaimana cara mengoptimalkan AMR ini melalui pendekatan One Health. Terima kasih, Pak Eka. Terima kasih Profesor Agustin yang telah memberikan paparannya, sungguh menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Prof. Agustin ini, dan tentunya kami sampaikan kembali ke Bapak Ibu sekalian yang ingin aktif bertanya bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dengan raise hand atau juga bisa menggunakan kolom chat yang sudah tersedia. Dan kami ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya masih ada lagi kesempatan untuk mendapatkan hadiah ya. Jadi tunggu saja, nanti akan ada kuis di sela-sela waktu kita diskusi nanti. Oleh karenanya terus aktif sampai selesainya kegiatan kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan atau ada yang ingin menanggapi mungkin. Ini ada pertanyaan di kolom chat.
Saya bacakan dulu ya. Ada pertanyaan dari Ibu Eva. Ini ditujukan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Pertanyaannya adalah kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam mengendalikan AMR? Apakah melakukan pengawasan ke tambak? Apakah melakukan pengujian terhadap antibiotik ikan budidaya? Ini ditujukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Mungkin bisa dibantu jawab dari Pak Muhammad Daud ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang sudah kami lakukan ini biasanya ke pengambilan sampel di udang, sesuai dengan yang ditetapkan oleh DJPB, target target dan jenis komoditi yang disampaikan atau yang diperiksa hasil uji laboratorium yang disampaikan ke DJPB. Ini biasanya eh, lebih besarnya di produk udang, misalnya di udang Paname yang sudah ditetapkan oleh tim hama penyakit DJPB. Mungkin hanya itu pertanyaannya yang saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak M. Daud yang telah memberikan jawabannya. Ini ada pertanyaannya lagi nih Pak. Masih ditujukan untuk DKP nih Pak. Pertanyaan dari Ibu Anissa Nurfiatul Aini. Apakah selama pengawasan yang dilakukan oleh DKP dalam perikanan budaya ditemukan penggunaan antibiotik? Jika ada, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh DKP? Gimana yang ini yang eh, yang sering dilakukan itulah udang. Itu biasanya kami dapat laporan dari hasil uji lab tersebut itu dalam bentuk data per triwulan. Karena ini dikumpulkan biasanya di laporan akhir tahun. Nah, jadi setiap laporan yang kami dikirimkan sampel, ya dikirimnya per triwulan. Mungkin itu, Pak. Mungkin bisa dibantu Pak, apakah ditemukan penggunaan antibiotiknya Pak? Gitu Pak, mungkin Pak ya. Ini sesuai pertanyaan tadi, apakah ada Selama data? ini selama ini belum yang resistennya yang melebihi penggunaan antibiotik. Eh, biasanya ada data di kami, termasuk di karantina sendiri, produk atau udang hasil yang dikirim dari Aceh pasti ditolak di pihak karantina. Terima kasih. Bapak, berarti masih aman ya Pak ya produk perikanan di Aceh itu Pak ya maksudnya Pak? Insya Allah untuk sementara ini masih dalam batas-batas wajar dan aman. Baik Bapak Ibu sekalian, bila ada yang ingin bertanya langsung juga kami persilakan. Bila ingin bertanya langsung silakan raise hand atau ada yang ingin beri tanggapan dari yang lain mungkin. Untuk Prof. Agustin, Prof, ini saya ingin bertanya nih Prof. Iya, ini tadi di paparannya Prof. Agustin itu ada data yang sangat menarik ya. Saya lihat tuh ada data di mana eh, tingkat penggunaan antibiotik di Indonesia itu diperkirakan di 2030 itu meningkat sejak pemakaian 2010 itu 205% itu. Ya, Prof ya. Ya, Ini angka ini ya. kan sebenarnya juga peluang dan juga sekaligus ancaman ya, Prof ya. Kira-kira apa sih perubahan besar dari rencana Betul. aksi yang dilakukan dari mungkin dari Ya, pihak untuk ya baik. mengawasi ini gitu loh. Terima kasih. Ya.
Baik, Pak Eko. Memang kemarin ini juga sempat dibahas pada persoalan pada saat kita membuat rencana aksi di tahun 2025 ini. Bahwa satu tadi adalah bagaimana dengan penyakit infeksius, kemudian bagaimana dengan penggunaan antibiotik, apa namanya, banyak akhirnya antibiotik yang memang sudah dilarang, itu larang digunakan. Sehingga apa? Dengan kondisi tersebut, maka diharapkan di tahun 2030 itu tidak nyata ramalan yang dibuat bahwa akan terjadi peningkatan 205% ini. Jadi kemarin ini sempat dibahas, sehingga ini nanti akan dimasukkan di dalam rencana aksi nasional yang dibuat untuk 2025 sampai 2029. Kemarin tahapannya ada itu. Kemudian yang kedua, apa namanya? Tadi Pak Eko berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan juga untuk eh, apa namanya perikanan, itu antibiotik yang diperbolehkan itu di permen ada bahwa hanya 4 antibiotik dari tetrasiklin, eritromisin, enrofloxacin, dan sulfadiazin, sehingga antibiotik yang lain itu tidak diperbolehkan. Jadi yang boleh itu hanya 4 antibiotik tersebut. Kemudian tadi menambahkan dari Pak Daud bahwa kebetulan ada banyak mahasiswa yang melakukan terhadap, alhamdulillah, ini alhamdulillah saya bilang bahwa karena banyak, kecuali di ikan ya Pak. Jadi ini Vibrio, jadi Vibrio parah di udang itu dari hasil-hasil penelitian itu ternyata banyak yang masih sensitif terhadap keempat antibiotik yang digunakan. Kenapa? Karena memang di lapangan itu kalau saya melihat adalah tidak banyak pembudidaya itu menggunakan antibiotik. Sekarang itu banyak pembudidaya yang sudah menggunakan enzim ataupun suplemen-suplemen yang lain. Sehingga harapannya ini akan terjadi terus. Sehingga tidak akan terjadi resistensi para Vibrio para ini terhadap berbagai macam antibiotik yang digunakan. Cuma ada yang tadi itu, ada resisten, tetapi kok resisten eh, Vibrio ini resisten terhadap golongan antibiotik yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan di eh, pembudidaya udang. Kemungkinan akhirnya adalah berarti itu adalah pencemaran di dalam lingkungan perairan tersebut. Jadi kita akhirnya, oh ini mungkin adalah terjadinya pencemaran di lingkungan tersebut sehingga kita bisa menemukan ternyata Vibrio itu resisten terhadap antibiotik A, B, C yang tidak dipakai. Jadi yang terjadi adalah di perikanan seperti itu, hasil dari penelitian-penelitian yang kami lakukan. Jadi itu baik kok. Terima kasih, Prof. Agustin. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan, masih ada waktu sampai 10 menit ke depan. Mungkin saya nambahkan sedikit Pak Eko, bahwa ini update. Karena kebetulan untuk dari Kemenko PMK ini, untuk membuat rencana aksi nasional itu kemarin kita akhirnya kita para pengambil kebijakan di pemerintahan, kemudian para ahli, itu pada berkumpul semua di Kemenko untuk membahas kira-kira rancangan apa yang akan dilakukan. Nah, pada rapat RAN ini kemarin saya minta juga di situ adalah didatangkan dari tadi pertanian karena ternyata ada antibiotik tertentu yang memang bisa digunakan untuk hewan, manusia ataupun tumbuhan sehingga kita ingin tahu di tumbuhan itu sejauh apa penggunaan antibiotik selama ini dipakai. Karena kita kan selalu kumpulnya itu adalah awal-awal itu kumpulnya adalah manusia kedokteran, kemudian kesehatan, kedokteran, kesehatan, Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Pertanian itu yang berurusan dengan kesehatan hewan, kemudian Kementerian KKP yang berkaitan dengan kesehatan penyakit apa sih lingkungan gitu-gitu KKP. Kemudian kemarin juga memanggil untuk diajak berbareng-barengan itu adalah yang dari lingkungan karena ternyata yang paling hebat kejadian adalah di lingkungan, diajak ngobrol. Kemudian kemarin ada masukan, saya bilang, coba Kementerian Pertanian diikutkan yang berkaitan dengan bibit apa sih tanaman apa sih tanaman gitulah, yang urusannya adalah dengan proteksi tanaman, kaitannya dengan proteksi tanaman, pengobatan. Sejauh mana
penggunaan antibiotik di dalam pertanian ini. Jangan-jangan adalah antibiotiknya ada yang dipakai dari yang dipakai manusia ataupun dipakai oleh hewan, itu dipakai untuk tanaman. Kita nggak pernah tahu itu. Akhirnya kemarin kita berkumpul, kemudian kita ngobrol. Jadi itu yang terjadi. Jadi perkembangan yang kita lakukan untuk kolaborasi ini sekarang bagus. Kemudian yang kedua, jadi kadang data itu kadang antara kesehatan hewan didiemin, kesehatan manusia didiemin, nggak pernah dibuka-buka. Kemarin alhamdulillah kita mau membuat itu dibuka semua. Bagaimana di hewan, manusia, kemudian di lingkungan sudah mulai mencoba, kemudian di perikanan juga sudah memulai mencoba. Ini kejadiannya seperti ini, sehingga nanti ke depan bisa kita buat. Oh ini berarti rencana yang akan kita lakukan. Jadi saya melihatnya adalah kemarin ikut kegiatan itu adalah untuk mencanangkan ke depan itu seperti apa. Mungkin itu Pak. Wah, terima kasih Pak Agustin, banyak sekali ya informasi-informasi yang menarik, dan tentunya rencana aksi nasional yang dikembangkan tadi juga mudah-mudahan bisa ya membantu Indonesia untuk bisa menghadapi masifnya penggunaan antibiotik di tahun-tahun berikutnya, begitu ya Prof ya. Izin Pak Eko, Ya izin Pak Eko. silakan Dokter. Saya cuma mau minta informasi. Kita di Dinas Peternakan punya UPTD Lab gitu, Pak ya. Jadi selama ini kita ada melakukan pengambilan sampel di beberapa kabupaten kota terkait dengan sampel daging, susu, dan telur. Nah, untuk di Dinas Peternakan sendiri, UPTD-nya untuk pemeriksaan antibiotik ini, apakah ada terkandung di dalam daging maupun susu dan telur, belum lab kita belum terakreditasi untuk pemeriksaan ini. Kami mohon infonya apakah di BPOM bisa kami melakukan mungkin sharing atau bagaimana kami bisa memberi sampel dilakukan pemeriksaan di BPOM, apakah bisa gitu, Pak Eko? Terima kasih. Terima kasih Dokter Hati. Mungkin dari pihak BPOM akan bisa membantu menjawabnya. Dipersilakan Ibu Naila untuk membantu menjawab. Baik, terima kasih Pak Eko, Bu Ruhati terkait eh, sampling yang dilakukan terkait hewan. Iya, laboratorium yang Balai Besar POM Banda Aceh sebagai bagian UPT, sebagai bagian dari UPT-nya BPOM itu kita dalam hal ini hanya melakukan pengujian terhadap pangan olahan. Kalau segi pangan ya, obat-obatan, kosmetik, dan obat tradisional. Jadi untuk ke produk hewan eh, terkait mungkin selama ini kita ada melakukan uji langsung, uji cepat terhadap kandungan histamin dan pemicu uh, misalnya terjadi keracunan, misal itu logam-logam berat. Lalu untuk uji DNA forsen ya terhadap pangan segar ya mungkin ya, itu yang bisa kita lakukan sejauh ini itu Bu. Kalau pengambilan sampling biasanya dari pihak ketiga bisa mengirimkan sampelnya kepada kami, ataupun dalam keadaan ada kasus luar biasa kita akan biasanya turun bersama tim uh, cepat tanggap dari Dinas Kesehatan. Demikian Bu Rohati, mungkin itu yang bisa saya jawab. Nah, baik Bu, terima kasih. Mungkin ke depan Ibu bisa kita lakukan pengambilan sampel bersama dan melakukan pengawasan. Bisa kita lakukan koordinasi bersama lah Ibu ya Siap ke Bu. depannya Bu Kita ya. Oke bisa Bu. berkoordinasi terkait Iya. sampel-sampel yang tadi disebutkan. Terima kasih. Iya.
Baik Bu, karena memang di Dinas Peternakan kami sering melakukan pengambilan sampel, tapi berhubung tidak bisa kita lakukan pengujian dikarenakan akreditasi lab kita masih belum sampai ke situ Bu. Oke, baik Bu, terima kasih. Mohon mohon izin boleh Bu Naila menanggapi Ya, Bu ya Bu, Hati. ya Bu. Ya Ah, silakan Bu. ya, Bu Hati. Mungkin Bu Hati kan di di dinas kesehatan ya Bu, di dinas pertanian ya Bu ya. Dinas Peternakan Bu. Peternakan. Dinas peternakan mungkin bisa kolaborasi dengan USK Bu. Kebetulan di kedokteran hewannya USK itu juga banyak melakukan penelitian terhadap resistensi ini. Mungkin bisa kolaborasi dengan sana ya Bu ya. Ya, baik Bu. Oke, Terima kasih Bu ya infonya. sama. Baik, terima kasih atas diskusinya tadi. Ini masih ada pertanyaan lagi ya, dari Ibu Siti Rahmadani di Kota Sebul Salam. Assalamualaikum, kami mohon di-share nama-nama antibiotik yang terupdate, yang dilarang pakai, khususnya untuk ikan budidaya air tawar. Terima kasih. Ini mungkin dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan atau Pak Muhammad Daud ya, mungkin bisa bantu jawab Pak ya. Izin Pak Daud, apakah Ini, nah, eh, untuk sementara ini mungkin merek-merek ya yang antibiotik yang kami gunakan ini kebetulan tidak bisa saya sampaikan sekarang. Atau mungkin nanti di chat secara pribadi saya akan sampaikan. Kami akan dengan petugas tim residu atau hama penyakit yang sering eh, ya, turun ke lapangan. baik, terima kasih Pak Daud. Selanjutnya nih dari Aceh Linda. Izin Pak Muhammad dari DKP, berkaitan dengan hal yang Bapak sampaikan, bagaimana mitigasi risiko terkait residu antibiotik pada budaya perikanan? Terima kasih. Ya, itu mitigasinya ya salah satu yang sering kita sarankan sama pembudidaya tambak menggunakan antibiotik yang aman dan sering malah yang pembudidaya tradisional itu menggunakan produk-produk alami yang dari tumbuhan-tumbuhan untuk menggantikan produk-produk antibiotik yang dilakukan oleh pabrikan. Biasa gitu yang kami sarankan sama petani-petani tambak yang tradisional. Jadi untuk menekankan terutama harganya dan untuk aman terhadap residu ke probiotik tersebut. Maaf, suaranya terpotong tadi Pak. Sering dilakukan oleh petani-petani tambak kita dan sering kita sarankan sama petani tambak termasuk tradisional dan semi intensif itu menggunakan bahan-bahan alami, bahan tumbuhan-tumbuhan alami, ya. Salah satunya untuk mengantisipasi risikonya terhadap penggunaan antibiotik yang berlebihan, atau yang tidak dianjurkan oleh eh, Direktorat Kelautan Perikanan. Itu mungkin Baik Pak, gimana? mungkin maksudnya tadi adalah adanya penggunaan alternatif antibiotik Pak Daud ya, untuk Iya, bahkan untuk mitigasi iya. konsistensi silang mikroba. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang masuk ini dari Aceh Ari. Izin bertanya, pada produk hewan yang memiliki sisa residu antibiotik, apakah residu tersebut dapat dihilangkan pada proses pengolahan atau apakah ada cara lainnya? Nah, ini mungkin pembicaranya, tapi tidak ditujukan pada siapa ya. Mungkin dari Prof. Agustin bisa membantu Prof ya. Terkait dengan adanya residu antibiotik, apakah itu bisa dihilangkan pada proses pengolahan yang dimasak gitu, Prof? Ya, baik. Jadi apa namanya residu antibiotik itu kan berarti ada antibiotik di dalam produk pangan tersebut. Sebenarnya bisa dikurangi.
Jadi dengan pemasakan itu bisa dikurangi. Tetapi produk tersebut kan tidak bisa hilang 100% antibiotik yang ada tersebut. Kan ada antibiotik bisa terurai, tetapi tidak bisa 100%. Sehingga harapannya adalah itu tadi, eh, supaya tidak ada residu, makanya kita harus masak yang benar. Contohnya seperti itu. Tetapi itu hanya mengurangi saja. Yang kedua, supaya tidak ada residu, bahwa penggunaan antibiotik itu benar-benar harus dilihat aturannya. Kapan boleh menggunakan, berapa lama, dan kapan boleh di apa namanya dikonsumsi. Contoh nih, ada suatu peternakan ayam. Kemudian umur 30 hari dia panen. Padahal antibiotik tersebut bisa dirilis minimal adalah 4 hari setelah pemberian antibiotik. Nah, dia memberikannya pada tanggal 26. Pada saat mau dipanen, baru sehari selesai memberikan antibiotik. Itu yang memang tidak diperbolehkan. Makanya dari Kementerian apa namanya dari Kesehatan Hewan itu selalu mewanti-wanti para medik, kemudian dokter hewan yang di situ, kemudian peternak, dokter hewan akan memberikan ke peternak, memberikan informasi ke para medik untuk di dalam pembuatan penggunaan antibiotik benar-benar diperhatikan. Karena yang ditakutkan sekarang itu adalah residu, bukan resistensi. Kalau resistensi kan ke bakterinya yang menyebabkan penyakit. Kalau di produk apa namanya hewan adalah seperti itu. Di produk ikan juga seperti itu. Orang memberikan antibiotik, padahal ikan tersebut 5 hari ke depan akan dipanen. Sekarang diberi antibiotik. Nah, itu residu yang ada. Jadi residu bisa dikurangi, tetapi tidak bisa dibersihkan sampai 100%. Itu. Baik, terima kasih Prof. Prof, jadi residu ini tidak bisa hilang 100%, Nah, hanya dikurangi. Oleh karenanya memang betul-betul sejak awal pencegahan itu sudah harus harus dilakukan. dilakukan. Ya, Prof. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, ini kami menyisakan satu pertanyaan lagi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Oh, baiklah, ini ada lagi nih dari Aceh Daliana. Oke, untuk Dinas Peternakan Aceh. Apakah dilakukan juga edukasi untuk pemilik hewan peliharaan seperti anabul? Nah, ini saya ajukan pertanyaan ini untuk dijawab oleh Ibu Dr. Ruhati. Ibu Dr. Ruhati, kami persilakan. Baik, sebentar. Tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah dilakukan juga edukasi untuk pemilik hewan peliharaan seperti anabul? Anabut, apa tadi itu? Masih bingung saya tuh apa ya? Ntar dulu saya lihat chatnya. Sepertinya kayaknya anabul itu apa ya? Peliharaan kucing Bu ya, seperti itu. Anjing, anabul itu anjing. Oh, anjing, Oh, maaf. anjing, iya, iya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk penyuluhan, kita tetap melakukan penyuluhan kepada peternak, baik itu peternak budidaya maupun peternak hewan kesayangan. Kita eh, lebih menganjurkan kepada eh, eh, pelaku peternak kita itu untuk melakukan vaksinasi, Bu. Jadi, untuk pencegahan supaya tidak menggunakan antibiotik. Jadi kita harus eh, setiap berkala itu, setiap hewan itu ada dilakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan dari masyarakat. Jadi itulah anjuran yang kami berikan selama ini untuk menghindari penggunaan antibiotik agar jika sudah sakit, itulah maka eh, supaya menghindari penyakit kita lebih baik melakukan vaksinasi gitu Bu. Gitu Pak. Iya. Boleh nambahi, Bu Ruhati? Boleh boleh Bu. Silakan Bu. Saya kebetulan kalau dengan antibiotik ini Iya. agak ini. Jadi kebetulan gini, apa namanya kebetulan saya jadi pengurus pusat Perhimpunan Dokter Hewan. Kita sudah Iya. mewajibkan semua praktek dokter hewan untuk itu tadi penggunaan antibiotik yang bijak. Sehingga Iya. apabila ada pasien datang ternyata pasien tersebut kena infeksi virus, ya tidak boleh diberikan antibiotik. Sehingga memang penggunaan antibiotik ini untuk dokter hewan praktek
kita sudah benar-benar wajibkan bahwa bijaklah di dalam menggunakan antibiotik, kemudian sesuai aturan, sesuai dosis, dan sesuai waktu. Itu anjuran kita. Terus yang kedua adalah pet shop. Jadi pet shop itu kan banyak yang menggunakan menjual antibiotik bebas. Nah, itu diharapkan adalah tidak diperbolehkan di pet shop tersebut adalah menjual antibiotik bebas. Sehingga kalau memang ada yang kecuali kalau pet shop tersebut yang punya adalah dokter hewan, dia ada antibiotik. Nanti kalau ada yang membeli, dia bisa meresepkan dengan ini, oh bisa meresepkan bahwa obat yang harus digunakan adalah seperti ini. Kadang di pet shop itu masih ada suplemen ininya suplemen, tetapi ternyata di dalamnya adalah antibiotik. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi itu bahwa benar-benar kita itu kalau urusan antibiotik di pet shop, kemudian di online, nah yang susah itu di online. Di online itu kadang masih jual antibiotik bebas dan lain-lain, akhirnya digunakan. Nah, ini yang susah untuk sampai sekarang kita masih mencari jalan bagaimana supaya obat itu tidak, antibiotik itu tidak bebas diperjualbelikan yang digunakan untuk menggunakan pengobatan untuk hewan. Jadi itu. Maaf ya Bu Ruhati, saya banyak ini. Baik, Nah, gemes saya kalau lihat antibiotik. baik Ibu, terima kasih Bu. Ya. Baik, Prof. Gustin dari Bu Dokter Rohati, sepertinya memang begitu ya. Jadi untuk penanganan hewan-hewan yang dipelihara itu tentunya ada pencegahan, tadi disampaikan oleh Dokter Rohati untuk dilakukan vaksin berkala, dan bila mana memang sakit dan memerlukan antibiotik, harus juga dilakukan secara baik, disiplin, sesuai dengan aturan, dosis, dan labelnya, dan penggunaannya harus benar-benar dilakukan, maaf, diresepkan oleh tenaga kesehatan hewan. Saya kira ini suatu upaya yang terbaik untuk ya mengatasi masalah AMR ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah sampai waktu kita di penghujung, dan saya ingatkan kembali bahwasanya kegiatan kali ini melibatkan lintas sektor, dan tentunya dengan kegiatan ini kita berharap adanya tujuan-tujuan yang bisa kita capai dalam kegiatan World AMR Awareness Week, itu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha sektor kesehatan hewan dan perikanan budaya tentang bahaya resistensi antimikroba atau AMR, dan juga mengedukasi serta mengenai pentingnya penggunaan antimikroba yang baik dan sesuai dengan aturan. Mungkin sebelum ditutup, apakah Bapak Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh ingin menyampaikan tanggapannya? Atau dari pihak Balai Besar POM di Banda Aceh ingin menyampaikan tanggapannya? Baik, baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah selesai di penghujung dan sudah tidak ada lagi yang ingin dilanjutkan dalam tahapan kegiatan kali ini, dan tentunya bahwasanya kita berharap dari kegiatan ini kita menambah informasi dan pemahaman bagi kita bahwasanya penting untuk menjaga integritas rantai distribusi peredaran obat dan bahan obat yang mengandung antibiotik yang beririsan digunakan di manusia, hewan, dan ikan di wilayah Aceh, dan juga mudah-mudahan ini menambah masukan bagi pemerintah di instansi-instansi yang berhubungan dan beririsan dalam edukasi dan pembinaan pelaku usaha di bidang kesehatan hewan dan perikanan budaya untuk memperkuat kembali komitmen bersama dalam pencegahan dan pengendalian AMR guna menekan laju resistensi antimikroba dan meningkatkan atau melakukan perubahan terhadap perilaku peternak agar dapat menggunakan antimikroba pada hewan ternak secara bijak, terutama yang beririsan digunakan manusia dan hewan. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya Eko Aprianto selaku moderator. Bila ada kata-kata dan perilaku yang keliru, mohon maaf. Dan kepada para pembicara yang selalu aktif sejak awal pagi hingga siang ini, dan juga para peserta webinar, kami ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlangsung kembali dalam waktu yang ke depan. Saya ucapkan terima kasih kembali, dan Bapak Ibu sekalian bisa undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof. Yes, Terima kasih sama-sama. Pak
Ya, mungkin nanti dalam kesempatan berikutnya kami akan mempertajam lagi pertemuan ini dengan mitra kami, dengan Dinas Perikanan Kelautan, kemudian Dinas Peternakan juga, pertanian, untuk bisa lebih intens. Karena ini memang baru yang pertama nih. Terima kasih sudah hadir semua Bapak Ibu sekalian, para peserta. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mari, ya, mari izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.